Jangan dicabut ininya deh. Jangan dicabut. Jangan dicabut, jangan dicabut. Biar aja tuh. Biarin Nanti aja. Simpan sakit lagi tangannya deh. Nanti nyeri. Nanti Bapak obatin ya. Nanti Bapak obatin ya. Ini sakit ini. Ini sakit. Oh, ini tuh. Tuh, wah, ini tuh. Jangan dicabut, simpan tangannya, simpan. Simpan. Jadi siang malam dipukulnya. Ayah. Ya udah, kan kita sadar benar. Nyabut iya. Jangan ini dulu, jangan dicabut, jangan dicabut. Jangan dicabut. Tangan ini lurusin. Nah, dah, lurusin ya. Biar cepat sembuh. Biar aja. Hah? Ini dikumpul. Ini jangan dicabut, jangan dicabut. Jangan Dicabut. Ini kan ada obat. obat. Jangan dicabut. Biar nggak sakit. Biar nggak sakit. Biar Hah? jangan dicabut, pakai bangnya ke situ. Jangan dulu ya. Jangan ya, sakit ya. Doanya buat semuanya. Anaknya Awang nih lagi kritis ya. Doain aja. Dari Polsek ini. Saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Tangis ayah kandung korban yakni Anwar Satibi pecah saat mengetahui anak pertamanya meninggal dunia dengan kondisi luka bakar hampir di sekujur tubuhnya. Bocah berinisial NS 12 tahun itu sebelumnya sempat menjalani perawatan intensif selama 8 jam sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Kepergian korban meninggalkan duka mendalam sekaligus tanda tanya besar bagi keluarga. Anwar mengungkapkan kecurigaannya terhadap dugaan kekerasan yang dialami anaknya sebelum meninggal dunia. Menurut Anwar, peristiwa kekerasan dalam rumah tangga pernah terjadi pada tahun 2025, diduga dilakukan oleh ibu tiri korban. Bahkan Anwar sempat melaporkan ibu tiri korban ke unit PPA Polres Sukabumi lantaran memukuli NS dengan benda tumpul. Namun laporan tersebut berakhir damai setelah pelaku bersujud dan berjanji meminta kesempatan untuk berubah. Meski demikian, Anwar mengaku laporan yang pernah dibuatnya di kepolisian belum dicabut secara resmi. Menurut Anwar, luka menyerupai luka bakar yang terdapat di hampir seluruh tubuh anaknya memunculkan dugaan kuat adanya kekerasan kembali. Ia menilai kondisi luka tersebut tidak wajar dan perlu penjelasan medis yang lebih jelas. Maka dari itu, Anwar mendorong dilakukannya autopsi untuk memastikan penyebab pasti kematian anaknya. Ia menegaskan tidak ingin menuduh tanpa bukti, namun berharap proses hukum berjalan transparan demi mengungkap kebenaran di balik kematian putranya. Almarhum sempat curhat nggak Pak? Tentang keluhan-keluhan. Ya, cuman ini gini lah, jadi panjang cerita. Dia itu punya anak angkat. Punya anak angkat 2, ya, yang satu istri, yang satu laki-laki. Tapi anak angkat ya, bukan anak dia. Nah, memang kalau berantem anak saya dengan anak itu, anak dia itu kelas 2 SMA ya, waktu itu. Sekarang berarti kelas 3. Anak saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Jadi ini sudah pernah terjadi, cuman dimediasi sama Pak Haji Iseng. Dia sujud ke saya, jangan lapor, mama mau tobat, kan gitu, mau tobat, arek bager lah, gitu. Akhirnya terjadi perdamaian. Sebetulnya laporan yang di Polres pun belum saya cabut yang tahun lalu. Itu benar-benar, itu saksinya akan tricky lah. Kita buka baju anak saya sampai nangis itu.
Akhirnya mungkin ini ujian buat saya dan kedepannya akan lebih baik. Kalau yang sebelumnya penganiayaannya berupa apa sih? Dipukulin, itu mah dipukulin pakai benda lah gitu. Nah, keinginan yang iya kan sekarang almarhum itu pondok pesantren ya sampai sekolah, itu keinginan orang tua atau memang keinginan? Seorang bocah laki-laki berinisial NS 12 tahun dilaporkan tewas diduga dianiaya ibu tirinya di kawasan Bojong Sari, Sukabumi, Jawa Barat. Korban meninggal dunia dengan kondisi tubuh penuh luka bakar setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat pada Jumat 20 Februari. Kematian korban menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan warga sekitar. NS diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh ibu tirinya sendiri, sehingga kasus ini memicu perhatian luas masyarakat setempat. Insiden tragis tersebut viral di media sosial setelah sejumlah unggahan menyebutkan adanya dugaan kekerasan terhadap korban. Warganet ramai-ramai mengecam kejadian tersebut dan mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara tersebut. Informasi yang dihimpun menyebutkan korban sempat mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuhnya sebelum akhirnya meninggal dunia. Adapun hasil otopsi menemukan adanya luka bakar di sejumlah anggota gerak seperti lengan, kaki kanan dan kiri, serta di bagian punggung. Selain itu ditemukan pula luka bakar di area bibir dan hidung korban. Kabar ini disampaikan langsung oleh Kepala Instalasi Forensik Rumah Sakit Bayangkara Sukabumi, yakni Kombes Dr. Carles Yagia. Meski demikian, tim forensik belum dapat memastikan penyebab pasti kematian korban dan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium lanjutan. Adapun proses autopsi yang berlangsung sekira 2,5 hingga 3 jam juga melibatkan pemeriksaan organ vital seperti jantung dan paru-paru. Dari hasil pemeriksaan sementara, paru-paru korban ditemukan sedikit membengkak, namun belum diketahui apakah berkaitan dengan penyakit bawaan atau faktor lain. Hingga kini penyebab kematian korban masih menunggu kepastian dari hasil uji laboratorium. Ya, izin Bang, dari hasil yang sudah didapat dari kepolisian seperti apa? Ya, terima kasih. Kami dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Stupa Demdiklat Sukabumi. Dari hasil pemeriksaan otopsi, kami menerima jenazah dari Polres Kabupaten Sukabumi pada hari Kamis malam. Kami menerima laporan. Hari Jumat dini hari kami menerima jenazah. Pada hari ini pukul 09.00 dokter forensik melakukan otopsi pada jenazah. Dari hasil ditemukan anak-anak usia 12 tahun dengan luka bakar di anggota gerak, di lengan, di kaki kanan dan kiri. Kemudian ada beberapa luka juga di punggung dan luka bakar juga ada di area bibir dan hidung yang diduga karena luka bakar. Namun dokter forensik belum bisa menyimpulkan apakah ini dari sebuah penganiayaan atau bukan. Penyebab kematian masih belum bisa disimpulkan karena dari luka tersebut seharusnya tidak menyebabkan kematian. Sudah dilakukan pemeriksaan dalam, pembukaan organ-organ, diotopsi, dan kita melakukan
pemeriksaan laboratorium dan mengirimkan hasil ke Jakarta. Kami sedang menunggu hasil untuk mengetahui apakah ada zat-zat lain di dalam organnya. Ada luka kekerasan nggak dok untuk? Yang tadi saya sampaikan luka bakar di sekujur tubuhnya, ada di lengan, ada di kaki, di paha kanan, kemudian paha kiri, luka bakar. Kami tadi diperiksa adalah dari jantung dan paru. Paru-paru juga tadi ada yang diperiksa karena paru-paru juga agak sedikit membengkak ya. Belum tahu apakah memang itu karena pada korban memang punya penyakit sebelumnya atau tidak. Demikian. Kalau kekerasan tumpul yang ditemukan tidak ada dok sama sekali. Kekerasan tumpul tidak ada. Jadi ada luka di yang tadi saya sampaikan di area bibir bagian atas dan dekat hidung. Tapi itu luka yang sudah lama, tidak bisa dipastikan apakah sebelumnya tumpul dan tidak sembuh sehingga menjadi luka. Ayah pas jeung bunda. Oh, pas ya jeung bunda. Jadi marah kak, adek. Kematian tak wajar seorang bocah berusia 12 tahun berinisial NS menggegerkan warga Desa Bojong Sari, Jampang Kulon, Sukabumi, Jawa Barat. Kondisi NS sangat mengenaskan saat dilarikan ke instalasi gawat darurat rumah sakit setempat. Korban dilaporkan mengalami penderitaan tidak hanya pada bagian fisik luar, namun juga pada organ dalam tubuhnya. Beberapa waktu setelah mendapat penanganan medis, NS akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada Kamis 20 Februari. Sebelum meninggal dunia, korban sempat menyampaikan pengakuan mengejutkan kepada ayahnya. NS mengaku dirinya disuruh meminum air panas oleh ibu tirinya sendiri. Di tengah dugaan penganiayaan yang viral di media sosial, sejumlah fakta janggal pun mencuat dan kini tengah didalami tim forensik serta kepolisian. Ayah korban yakni Anwar Satibi mengaku meninggalkan anaknya dalam kondisi sehat saat bekerja. Namun 2 hari kemudian sang istri menghubunginya dan mengabarkan bahwa NS mengalami demam tinggi hingga berbicara tidak jelas. Saat tiba di rumah, Anwar mendapati kondisi kulit anaknya sudah melepuh yang menurut keterangan istrinya disebabkan oleh panas demam. Penjelasan tersebut dinilai tidak lazim secara medis untuk menjelaskan luka melepuh seperti luka bakar. Tak lama setelah menyampaikan pengakuan bahwa dirinya disuruh minum air panas, kondisi NS terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia di ruangan perawatan intensif. Ayah pas jeung bunda. Oh, pas ya jeung bunda. Jadi marah kak, adek. Marah-marah. Jadi marah-marah ke adeknya. Mas Adi, Mas Mas saya kan bunda. Saya Ayah ke mana ujang? Ayah ke keluar. Ayah ke keluar. Itu pokoknya siang malam. Hah? Jangan dicabut ininya deh. Jangan dicabut. Biar aja tuh. Biarin aja. Simpan Sakit lagi tangannya ini. Nanti nyeri. Nanti Bapak obatin ya. Nanti Bapak obatin ya. Ini sakit ini. Ini sakit. Oh, ini tuh. Tuh, wah, ini tuh. Jangan dicabut, simpan tangannya sih. Jadi siang malam dipukulnya. Ayah. Ya udah, kan sadar dulu. Nyebut dia.
Biar ini dulu, jangan dicabut. Jangan dicabut. Tangan dikit lurusin dulu. Lurusin. Nah, dah, lurusin ya. Biar cepat sembuh. Biar ada. Hah? Ini Sakit. Ini jangan dicabut. Jangan dicabut. Ini kan ada obat. obat Jangan dicabut. biar nggak sakit. Biar nggak sakit. Biar Hah? Hah? jangan dicabut, pegangnya ke situ. Ini dulu ya. Dan ya, sakit ya. Doanya buat semuanya. Anaknya Awang ini lagi kritis ya. Doain aja. Ini dari Polsek ini. Saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Tangis ayah kandung korban yakni Anwar Satibi pecah saat mengetahui anak pertamanya meninggal dunia dengan kondisi luka bakar hampir di sekujur tubuhnya. Bocah berinisial NS 12 tahun itu sebelumnya sempat menjalani perawatan intensif selama 8 jam sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Kepergian korban meninggalkan duka mendalam sekaligus tanda tanya besar bagi keluarga. Anwar mengungkapkan kecurigaannya terhadap dugaan kekerasan yang dialami anaknya sebelum meninggal dunia. Menurut Anwar, peristiwa kekerasan dalam rumah tangga pernah terjadi pada tahun 2025, diduga dilakukan oleh ibu tiri korban. Bahkan Anwar sempat melaporkan ibu tiri korban ke unit PPA Polres Sukabumi lantaran memukuli NS dengan benda tumpul. Namun laporan tersebut berakhir damai setelah pelaku bersujud dan berjanji meminta kesempatan untuk berubah. Meski demikian, Anwar mengaku laporan yang pernah dibuatnya di kepolisian belum dicabut secara resmi. Menurut Anwar, luka menyerupai luka bakar yang terdapat di hampir seluruh tubuh anaknya memunculkan dugaan kuat adanya kekerasan kembali. Ia menilai kondisi luka tersebut tidak wajar dan perlu penjelasan medis yang lebih jelas. Maka dari itu, Anwar mendorong dilakukannya autopsi untuk memastikan penyebab pasti kematian anaknya. Ia menegaskan tidak ingin menuduh tanpa bukti, namun berharap proses hukum berjalan transparan demi mengungkap kebenaran di balik kematian putranya. Almarhum sempat curhatnya Pak tentang keluhan-keluhan. Ya, cuman ini gini lah, jadi panjang cerita. Dia tuh punya anak angkat, anak angkat 2, ya, yang satu istri, yang satu laki-laki. Tapi anak angkat ya, bukan anak dia. Nah, memang kalau berantem anak saya dengan anak itu, anak dia itu kelas 2 SMA ya, waktu itu. Sekarang berarti kelas 3. Anak saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Jadi ini sudah pernah terjadi, cuman dimediasi sama Pak Haji Iseng. Dia sujud ke saya, jangan lapor, mama mau tobat, kan gitu, mau tobat, arek bager lah. Gitu. Akhirnya terjadi perdamaian. Sebetulnya laporan yang di Polres pun belum saya cabut yang tahun lalu. Itu benar-benar itu saksinya kan tricky lah. Kita buka baju anak saya sampai nangis itu. Akhirnya mungkin ini ujian buat saya dan kedepannya akan lebih baik. Kalau yang sebelumnya penganiayaannya berupa apa sih? Dipukulin. Itu mah dipukulin pakai benda lah gitu. Nah, keinginan iya kan sekarang almarhum itu pondok pesantren ya sampai sekolah, itu keinginan orang tua atau memang keinginan? Balik Pak. Seorang bocah laki-laki berinisial NS 12 tahun dilaporkan tewas diduga dianiaya ibu tirinya
di kawasan Bojong Sari, Sukabumi, Jawa Barat. Korban meninggal dunia dengan kondisi tubuh penuh luka bakar setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat pada Jumat 20 Februari. Kematian korban menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan warga sekitar. NS diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh ibu tirinya sendiri, sehingga kasus ini memicu perhatian luas masyarakat setempat. Insiden tragis tersebut viral di media sosial setelah sejumlah unggahan menyebutkan adanya dugaan kekerasan terhadap korban. Warganet ramai-ramai mengecam kejadian tersebut dan mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara tersebut. Informasi yang dihimpun menyebutkan korban sempat mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuhnya sebelum akhirnya meninggal dunia. Adapun hasil otopsi menemukan adanya luka bakar di sejumlah anggota gerak seperti lengan, kaki kanan dan kiri, serta di bagian punggung. Selain itu ditemukan pula luka bakar di area bibir dan hidung korban. Kabar ini disampaikan langsung oleh Kepala Instalasi Forensik Rumah Sakit Bayangkara Sukabumi, yakni Kombes Dr. Carles Yagia. Meski demikian, tim forensik belum dapat memastikan penyebab pasti kematian korban dan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium lanjutan. Adapun proses autopsi yang berlangsung sekira 2,5 hingga 3 jam juga melibatkan pemeriksaan organ vital seperti jantung dan paru-paru. Dari hasil pemeriksaan sementara, paru-paru korban ditemukan sedikit membengkak, namun belum diketahui apakah berkaitan dengan penyakit bawaan atau faktor lain. Hingga kini penyebab kematian korban masih menunggu kepastian dari hasil uji laboratorium. Ya, izin Bang, dari hasil yang sudah didapat dari kepolisian seperti apa? Ya, terima kasih. Kami dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Stupa Lemdiklat Sukabumi. Dari hasil pemeriksaan otopsi, kami menerima jenazah dari Polres Kabupaten Sukabumi pada hari Kamis malam. Kami menerima laporan. Hari Jumat dini hari kami menerima jenazah. Pada hari ini pukul 09.00 dokter forensik melakukan otopsi pada jenazah. Dari hasil ditemukan anak-anak usia 12 tahun dengan luka bakar di anggota gerak, di lengan, di kaki kanan dan kiri. Kemudian ada beberapa luka juga di punggung dan luka bakar juga ada di area bibir dan hidung yang diduga karena luka bakar. Namun dokter forensik belum bisa menyimpulkan apakah ini dari sebuah penganiayaan atau bukan. Penyebab kematian masih belum bisa disimpulkan karena dari luka tersebut seharusnya tidak menyebabkan kematian. Sudah dilakukan pemeriksaan dalam, pembukaan organ-organ, diotopsi, dan kita melakukan pemeriksaan laboratorium dan mengirimkan hasil ke Jakarta. Kami sedang menunggu hasil untuk mengetahui apakah ada zat-zat lain di dalam organnya. Ada luka kekerasan nggak dok untuk? Yang tadi saya sampaikan luka bakar di sekujur tubuhnya, ada di lengan, ada di kaki, di paha kanan, kemudian paha kiri, luka bakar. Kami tadi diperiksa adalah dari jantung dan paru. Paru-paru juga tadi ada
yang diperiksa karena paru-paru juga agak sedikit membengkak ya. Belum tahu apakah memang itu karena pada korban memang punya penyakit sebelumnya atau tidak. Demikian. Kalau kekerasan tumpul yang ditemukan tidak ada Dok, sama sekali. Kekerasan tumpul tidak ada. Jadi ada luka di yang tadi saya sampaikan di area bibir bagian atas dan dekat hidung. Tapi itu luka yang sudah lama, tidak bisa dipastikan apakah sebelumnya tumpul dan tidak sembuh sehingga menjadi luka. Ayah pas yang bunda. Oh, pas ya jeng bunda. Jadi marah kak, adek. Kematian tak wajar seorang bocah berusia 12 tahun berinisial NS menggegerkan warga Desa Bojongsari, Campang Kulon, Sukabumi, Jawa Barat. Kondisi NS sangat mengenaskan saat dilarikan ke instalasi gawat darurat rumah sakit setempat. Korban dilaporkan mengalami penderitaan tidak hanya pada bagian fisik luar, namun juga pada organ dalam tubuhnya. Beberapa waktu setelah mendapat penanganan medis, NS akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada Kamis 20 Februari. Sebelum meninggal dunia, korban sempat menyampaikan pengakuan mengejutkan kepada ayahnya. NS mengaku dirinya disuruh meminum air panas oleh ibu tirinya sendiri. Di tengah dugaan penganiayaan yang viral di media sosial, sejumlah fakta janggal pun mencuat dan kini tengah didalami tim forensik serta kepolisian. Ayah korban yakni Anwar Satibi mengaku meninggalkan anaknya dalam kondisi sehat saat bekerja. Namun 2 hari kemudian sang istri menghubunginya dan mengabarkan bahwa NS mengalami demam tinggi hingga berbicara tidak jelas. Saat tiba di rumah, Anwar mendapati kondisi kulit anaknya sudah melepuh yang menurut keterangan istrinya disebabkan oleh panas demam. Penjelasan tersebut dinilai tidak lazim secara medis untuk menjelaskan luka melepuh seperti luka bakar. Tak lama setelah menyampaikan pengakuan bahwa dirinya disuruh minum air panas, kondisi NS terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia di ruangan perawatan intensif. Ayah pas yang bunda. Oh, pas ya jeng bunda. Jadi marah kak, adek. Marah-marah. Jadi marah ke adeknya. Mas Adi, Mas Mas saya kan kemudah. Ayah kerekam mana yang? Ayah kerekam luar. Ayah kerekam luar. Itu di pokoknya siang malam. Hah? Jangan dicabut ininya deh. Jangan dicabut. Biar aja tuh. Biarin Nanti aja. Simpan sakit lagi tangannya deh. Nanti nyeri. Nanti bapak obatin ya. Nanti bapak obatin ya. Ini sakit ini. Ini sakit. Oh ini tuh. Tuh wah ini tuh. Jangan dicabut, simpan tangannya sih. Simpan. Jadi siang malam dipukulnya. Ayah. Ya udah, kan kita sadar dulu. Jangan ini dulu, jangan dicabut. Jangan dicabut. Tangan dikit urusin. Nah, terusin ya. Biar cepat sembuh. Biar aja. Hah? Ini sakit. Ini jangan dicabut. Jangan dicabut. Ini kan nanti obat. Jangan dicabut. Biar nggak sakit. Biar nggak sakit. Biar Hah? jangan dicabut, pegangnya ke situ. Jangan dulu ya. Dan ya, sakit ya.
doanya buat semuanya. Anaknya Awang ini lagi kritis ya, doain aja. Ini dari Polsek ini. Saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Tangis ayah kandung korban yakni Anwar Satibi pecah saat mengetahui anak pertamanya meninggal dunia dengan kondisi luka bakar hampir di sekujur tubuhnya. Bocah berinisial NS 12 tahun itu sebelumnya sempat menjalani perawatan intensif selama 8 jam sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Kepergian korban meninggalkan duka mendalam sekaligus tanda tanya besar bagi keluarga. Anwar mengungkapkan kecurigaannya terhadap dugaan kekerasan yang dialami anaknya sebelum meninggal dunia. Menurut Anwar, peristiwa kekerasan dalam rumah tangga pernah terjadi pada tahun 2025, diduga dilakukan oleh ibu tiri korban. Bahkan Anwar sempat melaporkan ibu tiri korban ke unit PPA Polres Sukabumi lantaran memukuli NS dengan benda tumpul. Namun laporan tersebut berakhir damai setelah pelaku bersujud dan berjanji meminta kesempatan untuk berubah. Meski demikian, Anwar mengaku laporan yang pernah dibuatnya di kepolisian belum dicabut secara resmi. Menurut Anwar, luka menyerupai luka bakar yang terdapat di hampir seluruh tubuh anaknya memunculkan dugaan kuat adanya kekerasan kembali. Ia menilai kondisi luka tersebut tidak wajar dan perlu penjelasan medis yang lebih jelas. Maka dari itu, Anwar mendorong dilakukannya autopsi untuk memastikan penyebab pasti kematian anaknya. Ia menegaskan tidak ingin menuduh tanpa bukti, namun berharap proses hukum berjalan transparan demi mengungkap kebenaran di balik kematian putranya. Almarhum sempat curhat nggak Pak? Tentang keluhan-keluhan. Ya, cuman ini gini lah, jadi panjang cerita. Dia itu punya anak angkat, anak angkat 2, ya, yang satu istri, yang satu laki-laki. Tapi anak angkat ya, bukan anak dia. Nah, memang kalau berantem anak saya dengan anak itu, anak dia itu kelas 2 SMA ya, waktu itu. Sekarang berarti kelas 3. Anak saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Jadi ini sudah pernah terjadi, cuman dimediasi sama Pak Haji Iseng. Dia sujud ke saya, jangan lapor, mama mau tobat, kan gitu, mau tobat, arek bager lah. Gitu. Akhirnya terjadi perdamaian. Sebetulnya laporan yang di Polres pun belum saya cabut yang tahun lalu. Itu benar-benar itu saksinya kan tricky lah. Kita buka baju anak saya sampai nangis itu. Akhirnya mungkin ini ujian buat saya dan kedepannya akan lebih baik. Kalau yang sebelumnya penganiayaannya berupa apa sih? Dipukulin. Itu mah dipukulin pakai benda lah gitu. Nah, keinginan iya kan sekarang almarhum itu pondok pesantren ya sampai sekolah, itu keinginan orang tua atau memang keinginan? Mana 5 juta? Balik Pak. Seorang bocah laki-laki berinisial NS 12 tahun dilaporkan tewas diduga dianiaya ibu tirinya di kawasan Bojong Sari, Sukabumi, Jawa Barat. Korban meninggal dunia dengan kondisi tubuh penuh luka bakar setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat pada Jumat 20 Februari. Kematian korban menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan warga sekitar. NS diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh ibu tirinya sendiri, sehingga kasus ini memicu perhatian luas masyarakat setempat. Insiden tragis tersebut viral di media sosial setelah sejumlah unggahan menyebutkan adanya dugaan kekerasan terhadap korban.
Warganet ramai-ramai mengecam kejadian tersebut dan mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara tersebut. Informasi yang dihimpun menyebutkan korban sempat mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuhnya sebelum akhirnya meninggal dunia. Adapun hasil otopsi menemukan adanya luka bakar di sejumlah anggota gerak seperti lengan, kaki kanan dan kiri, serta di bagian punggung. Selain itu ditemukan pula luka bakar di area bibir dan hidung korban. Kabar ini disampaikan langsung oleh Kepala Instalasi Forensik Rumah Sakit Bayangkara Sukabumi, yakni Kombes Dr. Carles Yagya. Meski demikian, tim forensik belum dapat memastikan penyebab pasti kematian korban dan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium lanjutan. Adapun proses autopsi yang berlangsung sekira 2,5 hingga 3 jam juga melibatkan pemeriksaan organ vital seperti jantung dan paru-paru. Dari hasil pemeriksaan sementara, paru-paru korban ditemukan sedikit membengkak, namun belum diketahui apakah berkaitan dengan penyakit bawaan atau faktor lain. Hingga kini penyebab kematian korban masih menunggu kepastian dari hasil uji laboratorium. Ya, izin Bang, dari hasil yang sudah didapat dari kepolisian seperti apa? Ya, terima kasih. Kami dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Stupa Pemdiklat Sukabumi. Dari hasil pemeriksaan otopsi, kami menerima jenazah dari Polres Kabupaten Sukabumi pada hari Kamis malam. Kami menerima laporan. Hari Jumat dini hari kami menerima jenazah. Pada hari ini pukul 09.00 dokter forensik melakukan otopsi pada jenazah. Dari hasil ditemukan anak-anak usia 12 tahun dengan luka bakar di anggota gerak, di lengan, di kaki kanan dan kiri. Kemudian ada beberapa luka juga di punggung dan luka bakar juga ada di area bibir dan hidung yang diduga karena luka bakar. Namun dokter forensik belum bisa menyimpulkan apakah ini dari sebuah penganiayaan atau bukan. Penyebab kematian masih belum bisa disimpulkan karena dari luka tersebut seharusnya tidak menyebabkan kematian. Sudah dilakukan pemeriksaan dalam, pembukaan organ-organ, diotopsi, dan kita melakukan pemeriksaan laboratorium dan mengirimkan hasil ke Jakarta. Kami sedang menunggu hasil untuk mengetahui apakah ada zat-zat lain di dalam organnya. Ada luka kekerasan nggak dok untuk? Yang tadi saya sampaikan luka bakar di sekujur tubuhnya, ada di lengan, ada di kaki, di paha kanan, kemudian paha kiri, luka bakar. Kami tadi diperiksa adalah dari jantung dan paru. Paru-paru juga tadi ada yang diperiksa karena paru-paru juga agak sedikit membengkak ya. Belum tahu apakah memang itu karena pada korban memang punya penyakit sebelumnya atau tidak. Demikian. Kekerasan tumpul yang ditemukan tidak ada dok sama sekali? Kekerasan tumpul tidak ada. Jadi ada luka di yang tadi saya sampaikan di area bibir bagian atas dan dekat hidung, tapi itu luka yang sudah lama, tidak bisa dipastikan apakah sebelumnya tumpul dan tidak sembuh sehingga menjadi luka.
Ayah pas yang bunda. Oh, pas ya jeung bunda. Jadi marah kak, adek. Kematian tak wajar seorang bocah berusia 12 tahun berinisial NS menggegerkan warga Desa Bojongsari, Campang Kulon, Sukabumi, Jawa Barat. Kondisi NS sangat mengenaskan saat dilarikan ke instalasi gawat darurat rumah sakit setempat. Korban dilaporkan mengalami penderitaan tidak hanya pada bagian fisik luar, namun juga pada organ dalam tubuhnya. Beberapa waktu setelah mendapat penanganan medis, NS akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada Kamis 20 Februari. Sebelum meninggal dunia, korban sempat menyampaikan pengakuan mengejutkan kepada ayahnya. NS mengaku dirinya disuruh meminum air panas oleh ibu tirinya sendiri. Di tengah dugaan penganiayaan yang viral di media sosial, sejumlah fakta janggal pun mencuat dan kini tengah didalami tim forensik serta kepolisian. Ayah korban yakni Anwar Satibi mengaku meninggalkan anaknya dalam kondisi sehat saat bekerja. Namun 2 hari kemudian sang istri menghubunginya dan mengabarkan bahwa NS mengalami demam tinggi hingga berbicara tidak jelas. Saat tiba di rumah, Anwar mendapati kondisi kulit anaknya sudah melepuh yang menurut keterangan istrinya disebabkan oleh panas demam. Penjelasan tersebut dinilai tidak lazim secara medis untuk menjelaskan luka melepuh seperti luka bakar. Tak lama setelah menyampaikan pengakuan bahwa dirinya disuruh minum air panas, kondisi NS terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia di ruangan perawatan intensif. Ayah pas yang bunda. Oh, pas ya jeung bunda. Jadi marah kak, adek. Marah-marah. Jadi marah ke adeknya. Mas Adi, Mas Mas saya kan bunda. Saya bunda. Ayah ke mana? Ayah ke keluar. Ayah ke keluar. Itu dipukulnya siang malam. Hah? Jangan dicabut ininya deh. Jangan dicabut. Jangan dicabut. Biar aja tuh. Biarin aja. Simpan Sakit lagi tangannya tuh. Nanti nyeri. Nanti Bapak obatin ya. Nanti Bapak obatin ya. Ini sakit ini. Ini sakit ya. Oh, ini tuh. Tuh, wah ini tuh. Jangan dicabut, simpan tangannya sih. Jadi siang malam dipukulnya. Ayah. Ya udah, jam sadar dulu. Biar ini dulu, jangan dicabut. Jangan dicabut. Tangannya kita lurusin dulu. Lurusin. Nah, lurusin ya. Biar cepat sembuh. Biar aja. Hah? Ini sakit. Ini jangan dicabut. Jangan dicabut. Ini kan ada obat. Jangan dicabut. Biar nggak sakit. Biar nggak sakit. Biar Hah? jangan dicabut, pegangnya ke situ. Jam dulu ya. Dan ya, sakit ya. Doanya buat semuanya. Anaknya Awang nih lagi kritis ya. Doain aja. Ini dari Polsek nih. Saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Tangis ayah kandung korban yakni Anwar Satibi pecah saat mengetahui anak pertamanya meninggal dunia dengan kondisi luka bakar hampir di sekujur tubuhnya.
Bocah berinisial NS 12 tahun itu sebelumnya sempat menjalani perawatan intensif selama 8 jam sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Kepergian korban meninggalkan duka mendalam sekaligus tanda tanya besar bagi keluarga. Anwar mengungkapkan kecurigaannya terhadap dugaan kekerasan yang dialami anaknya sebelum meninggal dunia. Menurut Anwar, peristiwa kekerasan dalam rumah tangga pernah terjadi pada tahun 2025, diduga dilakukan oleh ibu tiri korban. Bahkan Anwar sempat melaporkan ibu tiri korban ke unit PPA Polres Sukabumi lantaran memukuli NS dengan benda tumpul. Namun laporan tersebut berakhir damai setelah pelaku bersujud dan berjanji meminta kesempatan untuk berubah. Meski demikian, Anwar mengaku laporan yang pernah dibuatnya di kepolisian belum dicabut secara resmi. Menurut Anwar, luka menyerupai luka bakar yang terdapat di hampir seluruh tubuh anaknya memunculkan dugaan kuat adanya kekerasan kembali. Ia menilai kondisi luka tersebut tidak wajar dan perlu penjelasan medis yang lebih jelas. Maka dari itu, Anwar mendorong dilakukannya autopsi untuk memastikan penyebab pasti kematian anaknya. Ia menegaskan tidak ingin menuduh tanpa bukti, namun berharap proses hukum berjalan transparan demi mengungkap kebenaran di balik kematian putranya. Almarhum sempat curhatnya Pak tentang keluhan-keluhan. Ya, cuman ini gini lah, jadi panjang cerita. Dia itu punya anak angkat, anak angkat 2, ya, yang satu istri, yang satu laki-laki. Tapi anak angkat ya, bukan anak dia. Nah, memang kalau berantem anak saya dengan anak itu, anak dia itu kelas 2 SMA ya, waktu itu. Sekarang berarti kelas 3. Anak saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Jadi ini sudah pernah terjadi, cuman dimediasi sama Pak Haji Ise. Dia sujud ke saya, jangan lapor, mama mau tobat, kan gitu, mau tobat, arek bager lah. Gitu. Akhirnya terjadi perdamaian. Sebetulnya laporan yang di Polres pun belum saya cabut yang tahun lalu. Itu benar-benar itu saksinya kan tricky lah. Kita buka baju anak saya sampai nangis itu. Akhirnya mungkin ini ujian buat saya dan kedepannya akan lebih baik. Kalau yang sebelumnya penganiayaannya berupa apa sih? Dipukulin. Itu mah dipukulin pakai benda lah gitu. Nah, keinginan iya kan sekarang almarhum itu pondok pesantren ya sampai sekolah, itu keinginan orang tua atau memang keinginan? Mana mau maju dah. Balik Pak. Seorang bocah laki-laki berinisial NS 12 tahun dilaporkan tewas diduga dianiaya ibu tirinya di kawasan Bojong Sari, Sukabumi, Jawa Barat. Korban meninggal dunia dengan kondisi tubuh penuh luka bakar setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat pada Jumat 20 Februari. Kematian korban menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan warga sekitar. NS diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh ibu tirinya sendiri, sehingga kasus ini memicu perhatian luas masyarakat setempat. Insiden tragis tersebut viral di media sosial setelah sejumlah unggahan menyebutkan adanya dugaan kekerasan terhadap korban. Warganet ramai-ramai mengecam kejadian tersebut dan mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara tersebut. Informasi yang dihimpun menyebutkan korban sempat mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuhnya sebelum akhirnya meninggal dunia. Adapun hasil autopsi menemukan adanya luka bakar di sejumlah anggota gerak seperti lengan, kaki kanan dan kiri, serta di bagian punggung. Selain itu ditemukan pula luka bakar di area bibir dan hidung korban.
Kabar ini disampaikan langsung oleh Kepala Instalasi Forensik Rumah Sakit Bayangkara Sukabumi, yakni Kombes Dr. Carles Yagia. Meski demikian, tim forensik belum dapat memastikan penyebab pasti kematian korban dan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium lanjutan. Adapun proses autopsi yang berlangsung sekira 2,5 hingga 3 jam juga melibatkan pemeriksaan organ vital seperti jantung dan paru-paru. Dari hasil pemeriksaan sementara, paru-paru korban ditemukan sedikit membengkak, namun belum diketahui apakah berkaitan dengan penyakit bawaan atau faktor lain. Hingga kini penyebab kematian korban masih menunggu kepastian dari hasil uji laboratorium. Ya, izin Bang, dari hasil yang sudah didapat dari kepolisian seperti apa? Ya, terima kasih. Kami dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Stupa Pemdiklat Sukabumi. Dari hasil pemeriksaan otopsi, kami menerima jenazah dari Polres Kabupaten Sukabumi pada hari Kamis malam. Kami menerima laporan. Hari Jumat dini hari kami menerima jenazah. Pada hari ini pukul 09.00 dokter forensik melakukan otopsi pada jenazah. Dari hasil ditemukan anak-anak usia 12 tahun dengan luka bakar di anggota gerak, di lengan, di kaki kanan dan kiri. Kemudian ada beberapa luka juga di punggung dan luka bakar juga ada di area bibir dan hidung yang diduga karena luka bakar. Namun dokter forensik belum bisa menyimpulkan apakah ini dari sebuah penganiayaan atau bukan. Penyebab kematian masih belum bisa disimpulkan karena dari luka tersebut seharusnya tidak menyebabkan kematian. Sudah dilakukan pemeriksaan dalam, pembukaan organ-organ, diotopsi, dan kita melakukan pemeriksaan laboratorium dan mengirimkan hasil ke Jakarta. Kami sedang menunggu hasil untuk mengetahui apakah ada zat-zat lain di dalam organnya. Ada luka kekerasan nggak dok untuk? Yang tadi saya sampaikan luka bakar di sekujur tubuhnya, ada di lengan, ada di kaki, di paha kanan, kemudian paha kiri, luka bakar. Kami tadi diperiksa adalah dari jantung dan paru. Paru-paru juga tadi ada yang diperiksa karena paru-paru juga agak sedikit membengkak ya. Belum tahu apakah memang itu karena pada korban memang punya penyakit sebelumnya atau tidak. Demikian. Kalau kekerasan tumpul yang ditemukan tidak ada dok sama sekali? Kekerasan tumpul tidak ada. Jadi ada luka yang tadi saya sampaikan di area bibir bagian atas dan dekat hidung. Tapi itu luka yang sudah lama, tidak bisa dipastikan apakah sebelumnya tumpul dan tidak sembuh sehingga menjadi luka. Ayah pas aja bunda. Oh, pas ya jeng bunda. Jadi marah kak, adek. Kematian tak wajar seorang bocah berusia 12 tahun berinisial NS menggegerkan warga Desa Bojong Sari, Campang Kulon, Sukabumi, Jawa Barat. Kondisi NS sangat mengenaskan saat dilarikan ke instalasi gawat darurat rumah sakit setempat.
Korban dilaporkan mengalami penderitaan tidak hanya pada bagian fisik luar, namun juga pada organ dalam tubuhnya. Beberapa waktu setelah mendapat penanganan medis, NS akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada Kamis 20 Februari. Sebelumnya, sebelum meninggal dunia, korban sempat menyampaikan pengakuan mengejutkan kepada ayahnya. NS mengaku dirinya disuruh meminum air panas oleh ibu tirinya sendiri. Di tengah dugaan penganiayaan yang viral di media sosial, sejumlah fakta janggal pun mencuat dan kini tengah didalami tim forensik serta kepolisian. Ayah korban yakni Anwar Satibi mengaku meninggalkan anaknya dalam kondisi sehat saat bekerja. Namun 2 hari kemudian sang istri menghubunginya dan mengabarkan bahwa NS mengalami demam tinggi hingga berbicara tidak jelas. Saat tiba di rumah, Anwar mendapati kondisi kulit anaknya sudah melepuh yang menurut keterangan istrinya disebabkan oleh panas demam. Penjelasan tersebut dinilai tidak lazim secara medis untuk menjelaskan luka melepuh seperti luka bakar. Tak lama setelah menyampaikan pengakuan bahwa dirinya disuruh minum air panas, kondisi NS terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia di ruangan perawatan intensif. Ayah keras aja bunda. Oh, ayah pas ya jeng bunda. Jadi marah kak, adek. Marah-marah. Jadi marah-marah ke adeknya. Mas Ali, Mas iya Pak. Mas saya kan munda. Ayah munda. Iya mohon. Ayah ke mana yang? Ayah ke luar. Ayah ke luar. Itu di pokoknya siang malam. Hah? Jangan dicabut ininya deh. Jangan dicabut. Jangan dicabut. Biar aja tuh. Biarin Nanti aja. Simpan sakit lagi tangannya deh. Nanti nyeri. Nanti bapak obatin ya. Nanti bapak obatin ya. Ini sakit ini. Ini sakit. Oh ini tuh nih. Tuh wah ini tuh. Jangan dicabut, simpan tangannya. Simpan. Jadi siang malam dipukulnya. Ayah munda. Ya udah, kan sadar bener. Jangan ini dulu, jangan dicabut. Jangan dicabut. Tangan dikit lurusin dulu. Lurusin. Nah, dah, lurusin ya. Biar cepat sembuh. Biar aja. Hah? Ini sakit. Ini jangan dicabut. Jangan dicabut. Ini kan ada obat. Obat. Jangan dicabut. Biar nggak sakit. Biar nggak sakit. Biar Hah? jangan dicabut, pegangnya ke situ. Jangan dulu ya. Dan ya, sakit ya. Doanya buat semuanya. Anaknya Awang ini lagi kritis ya. Doain aja. Ini dari Polsek ini. Saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Tangis ayah kandung korban yakni Anwar Satibi pecah saat mengetahui anak pertamanya meninggal dunia dengan kondisi luka bakar hampir di sekujur tubuhnya. Bocah berinisial NS 12 tahun itu sebelumnya sempat menjalani perawatan intensif selama 8 jam sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Kepergian korban meninggalkan duka mendalam sekaligus tanda tanya besar bagi keluarga. Anwar mengungkapkan kecurigaannya terhadap dugaan kekerasan yang dialami anaknya sebelum meninggal dunia. Menurut Anwar, peristiwa kekerasan dalam rumah tangga pernah terjadi pada tahun 2025
diduga dilakukan oleh ibu tiri korban. Bahkan Anwar sempat melaporkan ibu tiri korban ke unit PPA Polres Sukabumi lantaran memukuli NS dengan benda tumpul. Namun laporan tersebut berakhir damai setelah pelaku bersujud dan berjanji meminta kesempatan untuk berubah. Meski demikian, Anwar mengaku laporan yang pernah dibuatnya di kepolisian belum dicabut secara resmi. Menurut Anwar, luka menyerupai luka bakar yang terdapat di hampir seluruh tubuh anaknya memunculkan dugaan kuat adanya kekerasan kembali. Ia menilai kondisi luka tersebut tidak wajar dan perlu penjelasan medis yang lebih jelas. Maka dari itu, Anwar mendorong dilakukannya autopsi untuk memastikan penyebab pasti kematian anaknya. Ia menegaskan tidak ingin menuduh tanpa bukti, namun berharap proses hukum berjalan transparan demi mengungkap kebenaran di balik kematian putranya. Almarhum sempat curhatnya Pak, tanpa keluhan-keluhan. Ya, cuman ini gini lah, jadi panjang cerita. Dia tuh punya anak angkat, anak angkat 2, ya, yang satu istri, yang satu laki-laki. Tapi anak angkat ya, bukan anak dia. Nah, memang kalau berantem anak saya dengan anak itu, anak dia itu kelas 2 SMA ya, waktu itu. Sekarang berarti kelas 3. Anak saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Jadi ini sudah pernah terjadi, cuman dimediasi sama Pak Haji Iseng. Dia sujud ke saya, jangan lapor, mama mau tobat, kan gitu, mau tobat, arek bager lah. Gitu. Akhirnya terjadi perdamaian. Sebetulnya laporan yang di Polres pun belum saya cabut yang tahun lalu. Itu benar-benar itu saksinya kan Triki lah. Kita buka baju anak saya sampai nangis itu. Akhirnya mungkin ini ujian buat saya dan kedepannya akan lebih baik. Kalau yang sebelumnya penganiayaannya berupa apa sih? Dipukulin. Itu mah dipukulin pakai benda lah gitu. Nah, keinginan iya kan sekarang almarhum itu pondok pesantren ya sampai sekolah, itu keinginan orang tua atau memang keinginan? Mana yang maju tak? Dibalik Pak. Seorang bocah laki-laki berinisial NS 12 tahun dilaporkan tewas diduga dianiaya ibu tirinya di kawasan Bojong Sari, Sukabumi, Jawa Barat. Korban meninggal dunia dengan kondisi tubuh penuh luka bakar setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat pada Jumat 20 Februari. Kematian korban menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan warga sekitar. NS diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh ibu tirinya sendiri, sehingga kasus ini memicu perhatian luas masyarakat setempat. Insiden tragis tersebut viral di media sosial setelah sejumlah unggahan menyebutkan adanya dugaan kekerasan terhadap korban. Warganet ramai-ramai mengecam kejadian tersebut dan mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara tersebut. Informasi yang dihimpun menyebutkan korban sempat mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuhnya sebelum akhirnya meninggal dunia. Adapun hasil otopsi menemukan adanya luka bakar di sejumlah anggota gerak seperti lengan, kaki kanan dan kiri, serta di bagian punggung. Selain itu ditemukan pula luka bakar di area bibir dan hidung korban. Kabar ini disampaikan langsung oleh Kepala Instalasi Forensik Rumah Sakit Bayangkara Sukabumi, yakni Kombes Dr. Carles Yagia. Meski demikian, tim forensik belum dapat memastikan penyebab pasti kematian korban dan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium lanjutan. Adapun proses autopsi yang berlangsung sekira 2,5 hingga 3 jam juga melibatkan pemeriksaan organ vital seperti jantung dan paru-paru. Dari hasil pemeriksaan sementara, paru-paru korban ditemukan sedikit membengkak
Namun belum diketahui apakah berkaitan dengan penyakit bawaan atau faktor lain. Hingga kini penyebab kematian korban masih menunggu kepastian dari hasil uji laboratorium. Ya, izin Bang, dari hasil yang sudah didapat dari kepolisian seperti apa? Ya, terima kasih. Kami dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Stupa Pemdiklat Sukabumi. Dari hasil pemeriksaan otopsi, kami menerima jenazah dari Polres Kabupaten Sukabumi pada hari Kamis malam. Kami menerima laporan. Hari Jumat dini hari kami menerima jenazah. Pada hari ini pukul 09.00 dokter forensik melakukan otopsi pada jenazah. Dari hasil ditemukan anak-anak usia 12 tahun dengan luka bakar di anggota gerak, di lengan, di kaki kanan dan kiri. Kemudian ada beberapa luka juga di punggung dan luka bakar juga ada di area bibir dan hidung yang diduga karena luka bakar. Namun dokter forensik belum bisa menyimpulkan apakah ini dari sebuah penganiayaan atau bukan. Penyebab kematian masih belum bisa disimpulkan karena dari luka tersebut seharusnya tidak menyebabkan kematian. Sudah dilakukan pemeriksaan dalam, pembukaan organ-organ, diotopsi, dan kita melakukan pemeriksaan laboratorium dan mengirimkan hasil ke Jakarta. Kami sedang menunggu hasil untuk mengetahui apakah ada zat-zat lain di dalam organnya. Ada luka kekerasan nggak dok untuk? Yang tadi saya sampaikan luka bakar di sekujur tubuhnya, ada di lengan, ada di kaki, di paha kanan, kemudian paha kiri, luka bakar. Kami tadi diperiksa adalah dari jantung dan paru. Paru-paru juga tadi ada yang diperiksa karena paru-paru juga agak sedikit membengkak ya. Belum tahu apakah memang itu karena pada korban memang punya penyakit sebelumnya atau tidak. Demikian. Kalau kekerasan tumpul yang ditemukan tidak ada dok? Kekerasan tumpul tidak ada. Jadi ada luka di yang tadi saya sampaikan di area bibir bagian atas dan dekat hidung, tapi itu luka yang sudah lama, tidak bisa dipastikan apakah sebelumnya tumpul dan tidak sembuh sehingga menjadi luka. Ayah pas yang bunda. Oh, pas ya jeng bunda. Jadi marah kak, adek. Kematian tak wajar seorang bocah berusia 12 tahun berinisial NS menggegerkan warga Desa Bojongsari, Jampang Kulon, Sukabumi, Jawa Barat. Kondisi NS sangat mengenaskan saat dilarikan ke instalasi gawat darurat rumah sakit setempat. Korban dilaporkan mengalami penderitaan tidak hanya pada bagian fisik luar, namun juga pada organ dalam tubuhnya. Beberapa waktu setelah mendapat penanganan medis, NS akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada Kamis 20 Februari. Sebelum meninggal dunia, korban sempat menyampaikan pengakuan mengejutkan kepada ayahnya. NS mengaku dirinya disuruh meminum air panas oleh ibu tirinya sendiri.
Di tengah dugaan penganiayaan yang viral di media sosial, sejumlah fakta janggal pun mencuat dan kini tengah didalami tim forensik serta kepolisian. Ayah korban yakni Anwar Satibi mengaku meninggalkan anaknya dalam kondisi sehat saat bekerja. Namun 2 hari kemudian sang istri menghubunginya dan mengabarkan bahwa NS mengalami demam tinggi hingga berbicara tidak jelas. Saat tiba di rumah, Anwar mendapati kondisi kulit anaknya sudah melepuh yang menurut keterangan istrinya disebabkan oleh panas demam. Penjelasan tersebut dinilai tidak lazim secara medis untuk menjelaskan luka melepuh seperti luka bakar. Tak lama setelah menyampaikan pengakuan bahwa dirinya disuruh minum air panas, kondisi NS terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia di ruangan perawatan intensif. Ayah pas aja bunda. Oh, masa pas ya jam bunda. Jadi marah kak, adek. Marah-marah. Jadi marah-marah ke adeknya. Mas Adi, Mas Mas saya kan memunda. Saya mohon. Ayah ke mana Ujang? Ayah ke keluar. Ayah ke keluar. Itu dipukulnya siang malam. Hah? Jangan dicabut ininya deh. Jangan dicabut. Jangan dicabut. Biar aja tuh. Biarin Nanti aja. Simpan sakit lagi tangannya deh. Nanti nyeri. Nanti Bapak obatin ya. Nanti Bapak obatin ya. Ini sakit ini. Ini sakit ya. Oh ini tuh. Tuh wah ini tuh. Jangan dicabut, simpan tangannya sih. Jadi siang malam dipukulnya. Ayah. Ya udah, kan jam sadar benar. Biar ini dulu, jangan dicabut. Jangan dicabut. Tangan dikit lurusin dulu. Lurusin. Nah, dah, lurusin ya. Biar cepat sembuh. Biar aja. Hah? Ini sakit. Ini jangan dicabut. Jangan dicabut. Ini kan ada obat. Jangan dicabut. Biar nggak sakit. Biar nggak sakit. Biar Hah? disampaikan dulu. Jangan dicabut, pakai bangnya ke situ. Diam dulu Bang ya. Dan ya, sakit ya. Kita doanya buat semuanya. Anaknya Awang ini lagi kritis ya. Doain aja. Dari Polsek ini. Saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Tangis ayah kandung korban yakni Anwar Satibi pecah saat mengetahui anak pertamanya meninggal dunia dengan kondisi luka bakar hampir di sekujur tubuhnya. Bocah berinisial NS 12 tahun itu sebelumnya sempat menjalani perawatan intensif selama 8 jam sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Kepergian korban meninggalkan duka mendalam sekaligus tanda tanya besar bagi keluarga. Anwar mengungkapkan kecurigaannya terhadap dugaan kekerasan yang dialami anaknya sebelum meninggal dunia. Menurut Anwar, peristiwa kekerasan dalam rumah tangga pernah terjadi pada tahun 2025, diduga dilakukan oleh ibu tiri korban. Bahkan Anwar sempat melaporkan ibu tiri korban ke unit PPA Polres Sukabumi lantaran memukuli NS dengan benda tumpul. Namun laporan tersebut berakhir damai setelah pelaku bersujud dan berjanji meminta kesempatan untuk berubah. Meski demikian, Anwar mengaku laporan yang pernah dibuatnya di kepolisian belum dicabut secara resmi.
Menurut Anwar, luka menyerupai luka bakar yang terdapat di hampir seluruh tubuh anaknya memunculkan dugaan kuat adanya kekerasan kembali. Ia menilai kondisi luka tersebut tidak wajar dan perlu penjelasan medis yang lebih jelas. Maka dari itu, Anwar mendorong dilakukannya autopsi untuk memastikan penyebab pasti kematian anaknya. Ia menegaskan tidak ingin menuduh tanpa bukti, namun berharap proses hukum berjalan transparan demi mengungkap kebenaran di balik kematian putranya. Almarhum sempat curhatnya Pak, tentang keluhan-keluhan. Ya, cuman ini gini lah, jadi panjang cerita. Dia itu punya anak angkat, anak angkat 2, ya, yang satu istri, yang satu laki-laki. Tapi anak angkat ya, bukan anak dia. Nah, memang kalau berantem anak saya dengan anak itu, anak dia itu kelas 2 SMA ya, waktu itu. Sekarang berarti kelas 3. Anak saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Jadi ini sudah pernah terjadi, cuman dimediasi sama Pak Haji Iseng. Dia sujud ke saya, jangan lapor, mama mau tobat, kan gitu, mau tobat, arek bager lah. Gitu. Akhirnya terjadi perdamaian. Sebetulnya laporan yang di Polres pun belum saya cabut yang tahun lalu. Itu benar-benar itu saksinya akan diteriki lah. Kita buka baju anak saya sampai nangis itu. Akhirnya mungkin ini ujian buat saya dan kedepannya akan lebih baik. Kalau yang sebelumnya penganiayaannya berupa apa sih? Dipukulin. Itu mah dipukulin pakai benda lah gitu. Nah, keinginan iya kan sekarang almarhum itu pondok pesantren ya sampai sekolah, itu keinginan orang tua atau memang keinginan? Dibalik Pak. Seorang bocah laki-laki berinisial NS 12 tahun dilaporkan tewas diduga dianiaya ibu tirinya di kawasan Bojong Sari, Sukabumi, Jawa Barat. Korban meninggal dunia dengan kondisi tubuh penuh luka bakar setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat pada Jumat 20 Februari. Kematian korban menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan warga sekitar. NS diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh ibu tirinya sendiri, sehingga kasus ini memicu perhatian luas masyarakat setempat. Insiden tragis tersebut viral di media sosial setelah sejumlah unggahan menyebutkan adanya dugaan kekerasan terhadap korban. Warganet ramai-ramai mengecam kejadian tersebut dan mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara tersebut. Informasi yang dihimpun menyebutkan korban sempat mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuhnya sebelum akhirnya meninggal dunia. Adapun hasil otopsi menemukan adanya luka bakar di sejumlah anggota gerak seperti lengan, kaki kanan dan kiri, serta di bagian punggung. Selain itu ditemukan pula luka bakar di area bibir dan hidung korban. Kabar ini disampaikan langsung oleh Kepala Instalasi Forensik Rumah Sakit Bayangkara Sukabumi, yakni Kombes Dr. Carles Yagia. Meski demikian, tim forensik belum dapat memastikan penyebab pasti kematian korban dan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium lanjutan. Adapun proses autopsi yang berlangsung sekira 2,5 hingga 3 jam juga melibatkan pemeriksaan organ vital seperti jantung dan paru-paru. Dari hasil pemeriksaan sementara, paru-paru korban ditemukan sedikit membengkak, namun belum diketahui apakah berkaitan dengan penyakit bawaan atau faktor lain. Hingga kini penyebab kematian korban masih menunggu kepastian dari hasil uji laboratorium. Ya, izin Bang, dari hasil yang sudah didapat dari kepolisian seperti apa? Ya, terima kasih.
Kami dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Stupa Lemdiklat Sukabumi. Dari hasil pemeriksaan otopsi, kami menerima jenazah dari Polres Kabupaten Sukabumi pada hari Kamis malam. Kami menerima laporan. Hari Jumat dini hari kami menerima jenazah. Pada hari ini pukul 09.00 dokter forensik melakukan otopsi pada jenazah. Dari hasil ditemukan anak-anak usia 12 tahun dengan luka bakar di anggota gerak, di lengan, di kaki kanan dan kiri. Kemudian ada beberapa luka juga di punggung dan luka bakar juga ada di area bibir dan hidung yang diduga karena luka bakar. Namun dokter forensik belum bisa menyimpulkan apakah ini dari sebuah penganiayaan atau bukan. Penyebab kematian masih belum bisa disimpulkan karena dari luka tersebut seharusnya tidak menyebabkan kematian. Sudah dilakukan pemeriksaan dalam, pembukaan organ-organ, diotopsi, dan kita melakukan pemeriksaan laboratorium dan mengirimkan hasil ke Jakarta. Kami sedang menunggu hasil untuk mengetahui apakah ada zat-zat lain di dalam organnya. Ada luka kekerasan nggak dok untuk? Yang tadi saya sampaikan luka bakar di sekujur tubuhnya, ada di lengan, ada di kaki, di paha kanan, kemudian paha kiri, luka bakar. Kami tadi diperiksa adalah dari jantung dan paru. Paru-paru juga tadi ada yang diperiksa karena paru-paru juga agak sedikit membengkak ya. Belum tahu apakah memang itu karena pada korban memang punya penyakit sebelumnya atau tidak. Demikian. Kalau kekerasan tumpul yang ditemukan tidak ada dok? Kekerasan tumpul tidak ada. Jadi ada luka di yang tadi saya sampaikan di area bibir bagian atas dan dekat hidung, tapi itu luka yang sudah lama, tidak bisa dipastikan apakah sebelumnya tumpul dan tidak sembuh sehingga menjadi luka. Oke. Ayah pas jeung bunda. Oh, pas ya jeung bunda. Jadi marah kak, adek. Kematian tak wajar seorang bocah berusia 12 tahun berinisial NS menggegerkan warga Desa Bojong Sari, Campang Kulon, Sukabumi, Jawa Barat. Kondisi NS sangat mengenaskan saat dilarikan ke instalasi gawat darurat rumah sakit setempat. Korban dilaporkan mengalami penderitaan tidak hanya pada bagian fisik luar, namun juga pada organ dalam tubuhnya. Beberapa waktu setelah mendapat penanganan medis, NS akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada Kamis 20 Februari. Sebelum meninggal dunia, korban sempat menyampaikan pengakuan mengejutkan kepada ayahnya. NS mengaku dirinya disuruh meminum air panas oleh ibu tirinya sendiri. Di tengah dugaan penganiayaan yang viral di media sosial, sejumlah fakta janggal pun mencuat dan kini tengah didalami tim forensik serta kepolisian. Ayah korban yakni Anwar Satibi mengaku meninggalkan anaknya dalam kondisi sehat saat bekerja. Namun 2 hari kemudian sang istri menghubunginya dan mengabarkan bahwa NS mengalami demam tinggi hingga berbicara tidak jelas. Saat tiba di rumah, Anwar mendapati kondisi kulit anaknya sudah melepuh yang menurut keterangan istrinya disebabkan oleh panas demam.
Penjelasan tersebut dinilai tidak lazim secara medis untuk menjelaskan luka melepuh seperti luka bakar. Tak lama setelah menyampaikan pengakuan bahwa dirinya disuruh minum air panas, kondisi NS terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia di ruangan perawatan intensif. Ayah pas aja bunda. Oh, pas ya jam bunda. Jadi marah kak, adek. Marah-marah. Jadi marah-marah ke adeknya. Mas Adi, Mas ya, Mas saya kan kemudah. Saya pinjam. Ayah kerekam mana Uyan? Ayah kerekam luar. Ayah kerekam luar. Itu pokoknya siang malam. Hah? Jangan dicabut ininya deh. Jangan dicabut. Jangan cabut. Biar aja tuh. Biarin Nanti aja. Simpan sakit lagi tangannya deh. Nanti nyeri. Nanti Bapak obatin ya. Nanti Bapak obatin ya. Ini sakit ini. Ini sakit. Oh, ini tuh. Tuh, wah, ini tuh. Jangan dicabut, simpan tangannya sih. Jadi siang malam dipukulnya. Tinggal ayah. Ya udah, kan kita sadar benar. Biar ini dulu, jangan dicabut. Jangan dicabut. Tangannya kita lurusin. Nah, terusin ya. Biar cepat sembuh. Biar aja. Hah? Ini sakit. Ini jangan dicabut. Jangan dicabut. Ini kan ada obat. Jangan cabut. Biar nggak sakit. Biar nggak sakit. Biar Hah? disampaikan dulu. Jangan dicabut, pegangnya ke situ. Ini dulu ya. Dan ya, sakit ya. Kita doanya buat semuanya. Anaknya Awang ini lagi kritis ya. Doain aja. Dari Polsek ini. Saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Tangis ayah kandung korban yakni Anwar Satibi pecah saat mengetahui anak pertamanya meninggal dunia dengan kondisi luka bakar hampir di sekujur tubuhnya. Bocah berinisial NS 12 tahun itu sebelumnya sempat menjalani perawatan intensif selama 8 jam sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Kepergian korban meninggalkan duka mendalam sekaligus tanda tanya besar bagi keluarga. Anwar mengungkapkan kecurigaannya terhadap dugaan kekerasan yang dialami anaknya sebelum meninggal dunia. Menurut Anwar, peristiwa kekerasan dalam rumah tangga pernah terjadi pada tahun 2025, diduga dilakukan oleh ibu tiri korban. Bahkan Anwar sempat melaporkan ibu tiri korban ke unit PPA Polres Sukabumi lantaran memukuli NS dengan benda tumpul. Namun laporan tersebut berakhir damai setelah pelaku bersujud dan berjanji meminta kesempatan untuk berubah. Meski demikian, Anwar mengaku laporan yang pernah dibuatnya di kepolisian belum dicabut secara resmi. Menurut Anwar, luka menyerupai luka bakar yang terdapat di hampir seluruh tubuh anaknya memunculkan dugaan kuat adanya kekerasan kembali. Ia menilai kondisi luka tersebut tidak wajar dan perlu penjelasan medis yang lebih jelas. Maka dari itu, Anwar mendorong dilakukannya autopsi untuk memastikan penyebab pasti kematian anaknya. Ia menegaskan tidak ingin menuduh tanpa bukti, namun berharap proses hukum berjalan transparan demi mengungkap kebenaran di balik kematian putranya. Almarhum sempat
curhatnya Pak Mm-mm. tentang keluhan-keluhan. Ya, cuman ini gini lah, jadi panjang cerita. Dia itu punya anak angkat, punya anak angkat 2, ya, yang satu istri, yang satu laki-laki. Tapi anak angkat ya, bukan anak dia. Nah, memang kalau berantem anak saya dengan anak itu, anak dia itu kelas 2 SMA ya, waktu itu. Sekarang berarti kelas 3. Anak saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Jadi ini sudah pernah terjadi, cuman dimediasi sama Pak Haji Isen. Dia sujud ke saya, jangan lapor, mama mau tobat, kan gitu, mau tobat, arek bager lah. Gitu. Akhirnya terjadi perdamaian. Sebetulnya laporan yang di Polres pun belum saya cabut yang tahun lalu. Itu benar-benar itu saksinya kan tricky lah. Kita buka baju anak saya sampai nangis itu. Akhirnya mungkin ini ujian buat saya dan kedepannya akan lebih baik. Kalau yang sebelumnya penganiayaannya berupa apa sih? Dipukulin. Itu mah dipukulin pakai benda lah gitu. Nah, keinginan iya kan sekarang almarhum itu pondok pesantren ya sampai sekolah, itu keinginan orang tua atau memang keinginan? Mana yang maju tak? Seorang bocah laki-laki berinisial NS 12 tahun dilaporkan tewas diduga dianiaya ibu tirinya di kawasan Bojong Sari, Sukabumi, Jawa Barat. Korban meninggal dunia dengan kondisi tubuh penuh luka bakar setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat pada Jumat 20 Februari. Kematian korban menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan warga sekitar. NS diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh ibu tirinya sendiri, sehingga kasus ini memicu perhatian luas masyarakat setempat. Insiden tragis tersebut viral di media sosial setelah sejumlah unggahan menyebutkan adanya dugaan kekerasan terhadap korban. Warganet ramai-ramai mengecam kejadian tersebut dan mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara tersebut. Informasi yang dihimpun menyebutkan korban sempat mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuhnya sebelum akhirnya meninggal dunia. Adapun hasil otopsi menemukan adanya luka bakar di sejumlah anggota gerak seperti lengan, kaki kanan dan kiri, serta di bagian punggung. Selain itu ditemukan pula luka bakar di area bibir dan hidung korban. Kabar ini disampaikan langsung oleh Kepala Instalasi Forensik Rumah Sakit Bayangkara Sukabumi, yakni Kombes Dr. Carles Yagya. Meski demikian, tim forensik belum dapat memastikan penyebab pasti kematian korban dan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium lanjutan. Adapun proses autopsi yang berlangsung sekira 2,5 hingga 3 jam juga melibatkan pemeriksaan organ vital seperti jantung dan paru-paru. Dari hasil pemeriksaan sementara, paru-paru korban ditemukan sedikit membengkak, namun belum diketahui apakah berkaitan dengan penyakit bawaan atau faktor lain. Hingga kini penyebab kematian korban masih menunggu kepastian dari hasil uji laboratorium. Ya, izin Bang, dari hasil yang sudah didapat dari kepolisian seperti apa? Ya, terima kasih. Kami dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Stupa Lemdiklat Sukabumi. Dari hasil pemeriksaan otopsi, kami menerima jenazah dari Polres Kabupaten Sukabumi pada hari Kamis malam. Kami menerima laporan. Hari Jumat dini hari kami menerima jenazah. Pada hari ini pukul 09.00 dokter forensik melakukan otopsi terhadap jenazah. Dari hasil ditemukan
anak-anak usia 12 tahun dengan luka bakar di anggota gerak, di lengan, di kaki kanan dan kiri. Kemudian ada beberapa luka juga di punggung dan luka bakar juga ada di area bibir dan hidung yang diduga karena luka bakar. Namun dokter forensik belum bisa menyimpulkan apakah ini dari sebuah penganiayaan atau bukan. Penyebab kematian masih belum bisa disimpulkan karena dari luka tersebut seharusnya tidak menyebabkan kematian. Sudah dilakukan pemeriksaan dalam, pembukaan organ-organ, diotopsi, dan kita melakukan pemeriksaan laboratorium dan mengirimkan hasil ke Jakarta. Kami sedang menunggu hasil untuk mengetahui apakah ada zat-zat lain di dalam organnya. Ada luka kekerasan nggak dok untuk? Yang tadi saya sampaikan luka bakar di sekujur tubuhnya, ada di lengan, ada di kaki, di paha kanan, kemudian paha kiri, luka bakar. Kami tadi diperiksa adalah dari jantung dan paru. Paru-paru juga tadi ada yang diperiksa karena paru-paru juga agak sedikit membengkak ya. Belum tahu apakah memang itu karena pada korban memang punya penyakit sebelumnya atau tidak. Demikian. Kalau kekerasan tumpul yang ditemukan tidak ada dok? Kekerasan tumpul tidak ada. Jadi ada luka di yang tadi saya sampaikan di area bibir bagian atas dan dekat hidung, tapi itu luka yang sudah lama, tidak bisa dipastikan apakah sebelumnya tumpul dan tidak sembuh sehingga menjadi luka. Ayah pas aja bunda. Oh, pas ya jeng bunda. Jadi marah kak, adek. Kematian tak wajar seorang bocah berusia 12 tahun berinisial NS menggegerkan warga Desa Bojong Sari, Campang Kulon, Sukabumi, Jawa Barat. Kondisi NS sangat mengenaskan saat dilarikan ke instalasi gawat darurat rumah sakit setempat. Korban dilaporkan mengalami penderitaan tidak hanya pada bagian fisik luar, namun juga pada organ dalam tubuhnya. Beberapa waktu setelah mendapat penanganan medis, NS akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada Kamis 20 Februari. Sebelum meninggal dunia, korban sempat menyampaikan pengakuan mengejutkan kepada ayahnya. NS mengaku dirinya disuruh meminum air panas oleh ibu tirinya sendiri. Di tengah dugaan penganiayaan yang viral di media sosial, sejumlah fakta janggal pun mencuat dan kini tengah didalami tim forensik serta kepolisian. Ayah korban yakni Anwar Satibi mengaku meninggalkan anaknya dalam kondisi sehat saat bekerja. Namun 2 hari kemudian sang istri menghubunginya dan mengabarkan bahwa NS mengalami demam tinggi hingga berbicara tidak jelas. Saat tiba di rumah, Anwar mendapati kondisi kulit anaknya sudah melepuh yang menurut keterangan istrinya disebabkan oleh panas demam. Penjelasan tersebut dinilai tidak lazim secara medis untuk menjelaskan luka melepuh seperti luka bakar. Tak lama setelah menyampaikan pengakuan bahwa dirinya disuruh minum air panas, kondisi NS terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia di ruangan perawatan intensif. Ayah pas aja bunda. Oh, pas ya jeng bunda. Jadi marah kak, adek. Marah-marah.
Yang mana marah adeknya? Mas Adi, Mas Munda, iya Mas saya kan Munda, saya Ilham. Ayah kerekam mana Ujang? Ayah kerekam luar. Ayah kerekam luar. Itu pokoknya siang malam. Hah? Jangan dicabut ininya deh. Jangan dicabut. Biar aja tuh. Biarin Nanti aja. Simpan sakit lagi tangannya deh. Nanti nyeri. Nanti Bapak obatin ya. Nanti Bapak obatin ya. Ini sakit ini. Ini sakit. Oh, ini tuh. Tuh, wah, ini tuh. Jangan dicabut, simpan tangannya, simpan. Jadi siang malam dipukulnya. Ayah, Ya udah, kan kita sadar dulu. Jangan ini dulu, jangan dicabut. Jangan dicabut. Tangannya kita lurusin dulu, terusin. Nah, dah, terusin ya. Biar cepat sembuh. Jangan aja. Hah? ini sakit. Ini jangan dicabut, jangan dicabut. Ini kan ada obat. Jangan dicabut. Biar nggak sakit. Biar nggak sakit. Biar Hah? Hah? bisa kalikan dulu. Jangan dicabut, pakai bangga ke situ. Ini dulu ya. Dan ya, sakit ya. Kita doanya buat semuanya. Anaknya Awang ini lagi kritis ya. Lain aja. Ini dari Polsek ini. Saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Tangis ayah kandung korban yakni Anwar Satibi pecah saat mengetahui anak pertamanya meninggal dunia dengan kondisi luka bakar hampir di sekujur tubuhnya. Bocah berinisial NS 12 tahun itu sebelumnya sempat menjalani perawatan intensif selama 8 jam sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Kepergian korban meninggalkan duka mendalam sekaligus tanda tanya besar bagi keluarga. Anwar mengungkapkan kecurigaannya terhadap dugaan kekerasan yang dialami anaknya sebelum meninggal dunia. Menurut Anwar, peristiwa kekerasan dalam rumah tangga pernah terjadi pada tahun 2025, diduga dilakukan oleh ibu tiri korban. Bahkan Anwar sempat melaporkan ibu tiri korban ke unit PPA Polres Sukabumi lantaran memukuli NS dengan benda tumpul. Namun laporan tersebut berakhir damai setelah pelaku bersujud dan berjanji meminta kesempatan untuk berubah. Meski demikian, Anwar mengaku laporan yang pernah dibuatnya di kepolisian belum dicabut secara resmi. Menurut Anwar, luka menyerupai luka bakar yang terdapat di hampir seluruh tubuh anaknya memunculkan dugaan kuat adanya kekerasan kembali. Ia menilai kondisi luka tersebut tidak wajar dan perlu penjelasan medis yang lebih jelas. Maka dari itu, Anwar mendorong dilakukannya autopsi untuk memastikan penyebab pasti kematian anaknya. Ia menegaskan tidak ingin menuduh tanpa bukti, namun berharap proses hukum berjalan transparan demi mengungkap kebenaran di balik kematian putranya. Almarhum sempat curhat nggak Pak? Tentang keluhan-keluhan. Ya, cuman ini gini lah, jadi panjang cerita. Dia itu punya anak angkat, anak angkat 2, ya, yang satu istri, yang satu laki-laki. Tapi anak angkat ya, bukan anak dia. Nah, memang kalau berantem anak saya dengan anak itu, anak dia itu kelas 2 SMA ya, waktu itu. Sekarang berarti kelas 3. Anak saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu.
Jadi ini sudah pernah terjadi, cuman dimediasi sama Pak Haji Iseng. Dia sujud ke saya, jangan lapor, mama mau tobat, kan gitu, mau tobat, arek bager lah. Gitu. Akhirnya terjadi perdamaian. Sebetulnya laporan yang di Polres pun belum saya cabut yang tahun lalu. Itu benar-benar itu saksinya kan tricky lah. Kita buka baju anak saya sampai nangis itu. Akhirnya mungkin ini ujian buat saya dan kedepannya akan lebih baik. Kalau yang sebelumnya penganiayaannya berupa apa sih? Dipukulin. Itu mah dipukulin pakai benda lah gitu. Nah, keinginan yang iya kan sekarang almarhum itu pondok pesantren ya sampai sekolah, itu keinginan orang tua atau memang keinginan? Mana belum maju tak? Seorang bocah laki-laki berinisial NS 12 tahun dilaporkan tewas diduga dianiaya ibu tirinya di kawasan Bojong Sari, Sukabumi, Jawa Barat. Korban meninggal dunia dengan kondisi tubuh penuh luka bakar setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat pada Jumat 20 Februari. Kematian korban menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan warga sekitar. NS diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh ibu tirinya sendiri, sehingga kasus ini memicu perhatian luas masyarakat setempat. Insiden tragis tersebut viral di media sosial setelah sejumlah unggahan menyebutkan adanya dugaan kekerasan terhadap korban. Warganet ramai-ramai mengecam kejadian tersebut dan mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara tersebut. Informasi yang dihimpun menyebutkan korban sempat mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuhnya sebelum akhirnya meninggal dunia. Adapun hasil otopsi menemukan adanya luka bakar di sejumlah anggota gerak seperti lengan, kaki kanan dan kiri, serta di bagian punggung. Selain itu ditemukan pula luka bakar di area bibir dan hidung korban. Kabar ini disampaikan langsung oleh Kepala Instalasi Forensik Rumah Sakit Bayangkara Sukabumi, yakni Kombes Dr. Carles Yagia. Meski demikian, tim forensik belum dapat memastikan penyebab pasti kematian korban dan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium lanjutan. Adapun proses autopsi yang berlangsung sekira 2,5 hingga 3 jam juga melibatkan pemeriksaan organ vital seperti jantung dan paru-paru. Dari hasil pemeriksaan sementara, paru-paru korban ditemukan sedikit membengkak, namun belum diketahui apakah berkaitan dengan penyakit bawaan atau faktor lain. Hingga kini penyebab kematian korban masih menunggu kepastian dari hasil uji laboratorium. Ya, izin Bang, dari hasil yang sudah didapat dari kepolisian seperti apa? Ya, terima kasih. Kami dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Stupa Pemdiklat Sukabumi. Dari hasil pemeriksaan otopsi, kami menerima jenazah dari Polres Kabupaten Sukabumi pada hari Kamis malam. Kami menerima laporan. Hari Jumat dini hari kami menerima jenazah. Pada hari ini pukul 09.00 dokter forensik melakukan otopsi pada jenazah. Dari hasil ditemukan anak-anak usia 12 tahun dengan luka bakar di anggota gerak, di lengan, di kaki kanan dan kiri. Kemudian ada beberapa luka juga di punggung dan luka bakar juga ada di area bibir dan hidung yang diduga karena luka bakar. Namun
dokter forensik belum bisa menyimpulkan apakah ini dari sebuah penganiayaan atau bukan. Penyebab kematian masih belum bisa disimpulkan karena dari luka tersebut seharusnya tidak menyebabkan kematian. Sudah dilakukan pemeriksaan dalam, pembukaan organ-organ, diotopsi, dan kita melakukan pemeriksaan laboratorium dan mengirimkan hasil ke Jakarta. Kami sedang menunggu hasil untuk mengetahui apakah ada zat-zat lain di dalam organnya. Ada luka kekerasan nggak dok untuk? Yang tadi saya sampaikan luka bakar di sekujur tubuhnya, ada di lengan, ada di kaki, di paha kanan, kemudian paha kiri, luka bakar. Kami tadi diperiksa adalah dari jantung dan paru. Paru-paru juga tadi ada yang diperiksa karena paru-paru juga agak sedikit membengkak ya. Belum tahu apakah memang itu karena pada korban memang punya penyakit sebelumnya atau tidak. Demikian. Kalau kekerasan tumpul yang ditemukan tidak ada dok sama sekali. Kekerasan tumpul tidak ada. Jadi ada luka di yang tadi saya sampaikan di area bibir bagian atas dan dekat hidung. Tapi itu luka yang sudah lama, tidak bisa dipastikan apakah sebelumnya tumpul dan tidak sembuh sehingga menjadi luka. Ayah pas aja bunda. Oh, pas ya jeung bunda. Jadi marah kak, adek. Kematian tak wajar seorang bocah berusia 12 tahun berinisial NS menggegerkan warga Desa Bojongsari, Campang Kulon, Sukabumi, Jawa Barat. Kondisi NS sangat mengenaskan saat dilarikan ke instalasi gawat darurat rumah sakit setempat. Korban dilaporkan mengalami penderitaan tidak hanya pada bagian fisik luar, namun juga pada organ dalam tubuhnya. Beberapa waktu setelah mendapat penanganan medis, NS akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada Kamis 20 Februari. Sebelum meninggal dunia, korban sempat menyampaikan pengakuan mengejutkan kepada ayahnya. NS mengaku dirinya disuruh meminum air panas oleh ibu tirinya sendiri. Di tengah dugaan penganiayaan yang viral di media sosial, sejumlah fakta janggal pun mencuat dan kini tengah didalami tim forensik serta kepolisian. Ayah korban yakni Anwar Satibi mengaku meninggalkan anaknya dalam kondisi sehat saat bekerja. Namun 2 hari kemudian sang istri menghubunginya dan mengabarkan bahwa NS mengalami demam tinggi hingga berbicara tidak jelas. Saat tiba di rumah, Anwar mendapati kondisi kulit anaknya sudah melepuh yang menurut keterangan istrinya disebabkan oleh panas demam. Penjelasan tersebut dinilai tidak lazim secara medis untuk menjelaskan luka melepuh seperti luka bakar. Tak lama setelah menyampaikan pengakuan bahwa dirinya disuruh minum air panas, kondisi NS terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia di ruangan perawatan intensif. Ayah pas aja bunda. Oh, pas ya jeung bunda. Jadi marah kak, adek. Marah-marah. Jadi marah ke adeknya. Mas Adi, Mas Mas saya kan bunda. Saya bunda punya mohon. Ayah ke mana yang? Ayah ke luar. Ayah ke luar. Itu di pokoknya siang malam. Hah? Jangan dicabut ininya deh. Jangan dicabut. Jangan dicabut. Biar aja tuh. Biarin Nanti aja. Simpan sakit lagi tangannya deh. Nanti nyeri. Nanti
Bapak obatin ya. Nanti bapak obatin ya. Ini sakit ini. Ini sakit. Oh, ini tuh. Tuh, wah ini tuh. Tangan dicabut simpen tangannya sih. Jadi siang malam dipukulnya. Ayah. Ya udah, kan kita sadar bener. Biar ini dulu, jangan dicabut, jangan dicabut. Tangan dikit lurusin dulu, lurusin. Lurusin ya, biar cepat sembuh. Jangan aja. Hah? Ini sakit. Ini jangan dicabut, jangan dicabut. Ini kan ada obat. obat Jangan dicabut. biar nggak sakit. Biar nggak sakit. Biar Hah? jangan dicabut, pakai tangannya ke situ. Jangan dulu ya. Jangan sakit ya. Doanya buat semuanya. Anaknya Awang nih lagi kritis ya. Doain aja. Dari Polsek nih. Saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Tangis ayah kandung korban yakni Anwar Satibi pecah saat mengetahui anak pertamanya meninggal dunia dengan kondisi luka bakar hampir di sekujur tubuhnya. Bocah berinisial NS 12 tahun itu sebelumnya sempat menjalani perawatan intensif selama 8 jam sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Kepergian korban meninggalkan duka mendalam sekaligus tanda tanya besar bagi keluarga. Anwar mengungkapkan kecurigaannya terhadap dugaan kekerasan yang dialami anaknya sebelum meninggal dunia. Menurut Anwar, peristiwa kekerasan dalam rumah tangga pernah terjadi pada tahun 2025, diduga dilakukan oleh ibu tiri korban. Bahkan Anwar sempat melaporkan ibu tiri korban ke unit PPA Polres Sukabumi lantaran memukuli NS dengan benda tumpul. Namun laporan tersebut berakhir damai setelah pelaku bersujud dan berjanji meminta kesempatan untuk berubah. Meski demikian, Anwar mengaku laporan yang pernah dibuatnya di kepolisian belum dicabut secara resmi. Menurut Anwar, luka menyerupai luka bakar yang terdapat di hampir seluruh tubuh anaknya memunculkan dugaan kuat adanya kekerasan kembali. Ia menilai kondisi luka tersebut tidak wajar dan perlu penjelasan medis yang lebih jelas. Maka dari itu, Anwar mendorong dilakukannya autopsi untuk memastikan penyebab pasti kematian anaknya. Ia menegaskan tidak ingin menuduh tanpa bukti, namun berharap proses hukum berjalan transparan demi mengungkap kebenaran di balik kematian putranya. Almarhum tempat curhatnya Pak, tentang keluhan-keluhan. Ya, cuman ini gini lah, jadi panjang cerita. Dia tuh punya anak angkat, anak angkat 2, ya, yang satu istri, yang satu laki-laki. Tapi anak angkat ya, bukan anak dia. Nah, memang kalau berantem anak saya dengan anak itu, anak dia itu kelas 2 SMA ya, waktu itu. Sekarang berarti kelas 3. Anak saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Jadi ini sudah pernah terjadi, cuman dimediasi sama Pak Haji Iseng. Dia sujud ke saya, jangan lapor, mama mau tobat, kan gitu, mau tobat, arek bager lah. Gitu. Akhirnya terjadi perdamaian. Sebetulnya laporan yang di Polres pun belum saya cabut yang tahun lalu. Itu benar-benar itu saksinya kan Triki lah. Kita buka baju anak saya sampai nangis itu. Akhirnya mungkin ini ujian buat saya dan kedepannya akan lebih baik. Kalau yang sebelumnya penganiayaannya berupa apa sih? Dipukulin. Itu mah dipukulin pakai benda lah gitu.
Nah keinginan yang iya kan sekarang almarhum itu pondok pesantren ya sampai sekolah, itu keinginan orang tua atau memang keinginan? Mana maju dah. Seorang bocah laki-laki berinisial NS 12 tahun dilaporkan tewas diduga dianiaya ibu tirinya di kawasan Bojong Sari, Sukabumi, Jawa Barat. Korban meninggal dunia dengan kondisi tubuh penuh luka bakar setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat pada Jumat 20 Februari. Kematian korban menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan warga sekitar. NS diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh ibu tirinya sendiri, sehingga kasus ini memicu perhatian luas masyarakat setempat. Insiden tragis tersebut viral di media sosial setelah sejumlah unggahan menyebutkan adanya dugaan kekerasan terhadap korban. Warganet ramai-ramai mengecam kejadian tersebut dan mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara tersebut. Informasi yang dihimpun menyebutkan korban sempat mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuhnya sebelum akhirnya meninggal dunia. Adapun hasil otopsi menemukan adanya luka bakar di sejumlah anggota gerak seperti lengan, kaki kanan dan kiri, serta di bagian punggung. Selain itu ditemukan pula luka bakar di area bibir dan hidung korban. Kabar ini disampaikan langsung oleh Kepala Instalasi Forensik Rumah Sakit Bayangkara Sukabumi, yakni Kombes Dr. Carles Yagia. Meski demikian, tim forensik belum dapat memastikan penyebab pasti kematian korban dan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium lanjutan. Adapun proses autopsi yang berlangsung sekira 2,5 hingga 3 jam juga melibatkan pemeriksaan organ vital seperti jantung dan paru-paru. Dari hasil pemeriksaan sementara, paru-paru korban ditemukan sedikit membengkak, namun belum diketahui apakah berkaitan dengan penyakit bawaan atau faktor lain. Hingga kini penyebab kematian korban masih menunggu kepastian dari hasil uji laboratorium. Ya, izin Bang, dari hasil yang sudah didapat dari kepolisian seperti apa? Ya, terima kasih. Kami dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Stupa Lemdiklat Sukabumi. Dari hasil pemeriksaan otopsi, kami menerima jenazah dari Polres Kabupaten Sukabumi pada hari Kamis malam. Kami menerima laporan. Hari Jumat dini hari kami menerima jenazah. Pada hari ini pukul 09.00 dokter forensik melakukan otopsi pada jenazah. Dari hasil ditemukan anak-anak usia 12 tahun dengan luka bakar di anggota gerak, di lengan, di kaki kanan dan kiri. Kemudian ada beberapa luka juga di punggung dan luka bakar juga ada di area bibir dan hidung yang diduga karena luka bakar. Namun dokter forensik belum bisa menyimpulkan apakah ini dari sebuah penganiayaan atau bukan. Penyebab kematian masih belum bisa disimpulkan karena dari luka tersebut seharusnya tidak menyebabkan kematian. Sudah dilakukan pemeriksaan dalam, pembukaan organ-organ, diotopsi, dan kita melakukan pemeriksaan laboratorium dan mengirimkan hasil ke Jakarta. Kami sedang menunggu hasil untuk mengetahui apakah ada zat-zat lain di dalam
dalam organnya. Ada luka kekerasan nggak dok untuk? Yang tadi saya sampaikan luka bakar di sekujur tubuhnya, ada di lengan, ada di kaki, di paha kanan, kemudian paha kiri, luka bakar. Kami tadi diperiksa adalah dari jantung dan paru. Paru-paru juga tadi ada yang diperiksa karena paru-paru juga agak sedikit membengkak ya. Belum tahu apakah memang itu karena pada korban memang punya penyakit sebelumnya atau tidak. Demikian. Kalau kekerasan tumpul yang ditemukan tidak ada dok sama sekali. Kekerasan tumpul tidak ada. Jadi ada luka di yang tadi saya sampaikan di area bibir bagian atas dan dekat hidung. Tapi itu luka yang sudah lama, tidak bisa dipastikan apakah sebelumnya tumpul dan tidak sembuh sehingga menjadi luka. Ayah tas yang bunda. Oh, pas ya jeung bunda. Jadi marah kak, adek. Kematian tak wajar seorang bocah berusia 12 tahun berinisial NS menggegerkan warga Desa Bojongsari, Campang Kulon, Sukabumi, Jawa Barat. Kondisi NS sangat mengenaskan saat dilarikan ke instalasi gawat darurat rumah sakit setempat. Korban dilaporkan mengalami penderitaan tidak hanya pada bagian fisik luar, namun juga pada organ dalam tubuhnya. Beberapa waktu setelah mendapat penanganan medis, NS akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada Kamis 20 Februari. Sebelum meninggal dunia, korban sempat menyampaikan pengakuan mengejutkan kepada ayahnya. NS mengaku dirinya disuruh meminum air panas oleh ibu tirinya sendiri. Di tengah dugaan penganiayaan yang viral di media sosial, sejumlah fakta janggal pun mencuat dan kini tengah didalami tim forensik serta kepolisian. Ayah korban yakni Anwar Satibi mengaku meninggalkan anaknya dalam kondisi sehat saat bekerja. Namun 2 hari kemudian sang istri menghubunginya dan mengabarkan bahwa NS mengalami demam tinggi hingga berbicara tidak jelas. Saat tiba di rumah, Anwar mendapati kondisi kulit anaknya sudah melepuh yang menurut keterangan istrinya disebabkan oleh panas demam. Penjelasan tersebut dinilai tidak lazim secara medis untuk menjelaskan luka melepuh seperti luka bakar. Tak lama setelah menyampaikan pengakuan bahwa dirinya disuruh minum air panas, kondisi NS terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia di ruangan perawatan intensif. Ayah tas yang bunda. Oh, pas ya jeung bunda. Jadi marah kak, adek. Marah-marah. Jadi marah ke adeknya. Mas Adi, Mas Mas ayah kan bunda. Ayah bunda. Ayah ke mana? Ayah ke keluar. Ayah ke keluar. Itu dipukulnya siang malam. Hah? Jangan dicabut ininya deh. Jangan dicabut. Biar aja tuh. Biarin Nanti aja. sakit lagi tangannya deh. Nanti nyeri. Nanti Bapak obatin ya. Nanti Bapak obatin ya. Ini sakit ini. Ini sakit ya. Oh ini tuh. Tuh wah ini tuh. Jangan dicabut simpen tangannya sih. Jadi siang malam dipukulnya. Ayah. Ya udah, kita sadar dulu. Jangan ini dulu, jangan dicabut. Jangan dicabut. Tangan kita lurusin dulu, lurusin. Nah, lurusin ya. Biar cepat sembuh. Biar aja. Hah? Ini sakit.
Ini jangan cabut, jangan cabut. Jangan cabut, Jangan cabut. Ini kan ada obat. obat Jangan cabut. biar nggak sakit. Jangan nggak sakit. Biar Hah? jangan dicabut, pakai uangnya ke situ. Ini dulu ya. Dan ya, sakit ya. Kita doanya buat semuanya. Anak yang awang ini lagi kritis ya. Doain aja. Ini dari Polsek ini. Saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Tangis ayah kandung korban yakni Anwar Satibi pecah saat mengetahui anak pertamanya meninggal dunia dengan kondisi luka bakar hampir di sekujur tubuhnya. Bocah berinisial NS 12 tahun itu sebelumnya sempat menjalani perawatan intensif selama 8 jam sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Kepergian korban meninggalkan duka mendalam sekaligus tanda tanya besar bagi keluarga. Anwar mengungkapkan kecurigaannya terhadap dugaan kekerasan yang dialami anaknya sebelum meninggal dunia. Menurut Anwar, peristiwa kekerasan dalam rumah tangga pernah terjadi pada tahun 2025, diduga dilakukan oleh ibu tiri korban. Bahkan Anwar sempat melaporkan ibu tiri korban ke unit PPA Polres Sukabumi lantaran memukuli NS dengan benda tumpul. Namun laporan tersebut berakhir damai setelah pelaku bersujud dan berjanji meminta kesempatan untuk berubah. Meski demikian, Anwar mengaku laporan yang pernah dibuatnya di kepolisian belum dicabut secara resmi. Menurut Anwar, luka menyerupai luka bakar yang terdapat di hampir seluruh tubuh anaknya memunculkan dugaan kuat adanya kekerasan kembali. Ia menilai kondisi luka tersebut tidak wajar dan perlu penjelasan medis yang lebih jelas. Maka dari itu, Anwar mendorong dilakukannya autopsi untuk memastikan penyebab pasti kematian anaknya. Ia menegaskan tidak ingin menuduh tanpa bukti, namun berharap proses hukum berjalan transparan demi mengungkap kebenaran di balik kematian putranya. Almarhum sempat curhatnya Pak. Tanpa keluhan-keluhan. Ya, cuman ini gini lah, jadi panjang cerita. Dia itu punya anak angkat, anak angkat 2, ya, yang satu istri, yang satu laki-laki. Tapi anak angkat ya, bukan anak dia. Nah, memang kalau berantem anak saya dengan anak itu, anak dia itu kelas 2 SMA ya, waktu itu. Sekarang berarti kelas 3. Anak saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Jadi ini sudah pernah terjadi, cuman dimediasi sama Pak Haji Ise. Dia sujud ke saya, jangan lapor, mama mau tobat, kan gitu, mau tobat, arek bager lah. Gitu. Akhirnya terjadi perdamaian. Sebetulnya laporan yang di Polres pun belum saya cabut yang tahun lalu. Itu benar-benar itu saksinya kan tricky lah. Kita buka baju anak saya sampai nangis itu. Akhirnya mungkin ini ujian buat saya dan kedepannya akan lebih baik. Kalau yang sebelumnya penganiayaannya berupa apa sih? Dipukulin. Itu mah dipukulin pakai benda lah gitu. Nah, keinginan iya kan sekarang almarhum itu pondok pesantren ya sampai sekolah, itu keinginan orang tua atau memang keinginan? Dibalik Pak. Seorang bocah laki-laki berinisial NS 12 tahun dilaporkan tewas diduga dianiaya ibu tirinya di kawasan Bojong Sari, Sukabumi, Jawa Barat. Korban meninggal dunia dengan kondisi tubuh penuh luka bakar setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat pada Jumat 20
Februari. Kematian korban menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan warga sekitar. NS diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh ibu tirinya sendiri, sehingga kasus ini memicu perhatian luas masyarakat setempat. Insiden tragis tersebut viral di media sosial setelah sejumlah unggahan menyebutkan adanya dugaan kekerasan terhadap korban. Warganet ramai-ramai mengecam kejadian tersebut dan mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara tersebut. Informasi yang dihimpun menyebutkan korban sempat mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuhnya sebelum akhirnya meninggal dunia. Adapun hasil otopsi menemukan adanya luka bakar di sejumlah anggota gerak seperti lengan, kaki kanan dan kiri, serta di bagian punggung. Selain itu ditemukan pula luka bakar di area bibir dan hidung korban. Kabar ini disampaikan langsung oleh Kepala Instalasi Forensik Rumah Sakit Bayangkara Sukabumi, yakni Kombes Dr. Carles Yagia. Meski demikian, tim forensik belum dapat memastikan penyebab pasti kematian korban dan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium lanjutan. Adapun proses autopsi yang berlangsung sekira 2,5 hingga 3 jam juga melibatkan pemeriksaan organ vital seperti jantung dan paru-paru. Dari hasil pemeriksaan sementara, paru-paru korban ditemukan sedikit membengkak, namun belum diketahui apakah berkaitan dengan penyakit bawaan atau faktor lain. Hingga kini penyebab kematian korban masih menunggu kepastian dari hasil uji laboratorium. Ya, izin Bang, dari hasil yang sudah didapat dari kepolisian seperti apa? Ya, terima kasih. Kami dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Stupa Demdiklat Sukabumi. Dari hasil pemeriksaan otopsi, kami menerima jenazah dari Polres Kabupaten Sukabumi pada hari Kamis malam. Kami menerima laporan. Hari Jumat dini hari kami menerima jenazah. Pada hari ini pukul 09.00 dokter forensik melakukan otopsi pada jenazah. Dari hasil ditemukan anak-anak usia 12 tahun dengan luka bakar di anggota gerak, di lengan, di kaki kanan dan kiri. Kemudian ada beberapa luka juga di punggung dan luka bakar juga ada di area bibir dan hidung yang diduga karena luka bakar. Namun dokter forensik belum bisa menyimpulkan apakah ini dari sebuah penganiayaan atau bukan. Penyebab kematian masih belum bisa disimpulkan karena dari luka tersebut seharusnya tidak menyebabkan kematian. Sudah dilakukan pemeriksaan dalam, pembukaan organ-organ, diotopsi, dan kita melakukan pemeriksaan laboratorium dan mengirimkan hasil ke Jakarta. Kami sedang menunggu hasil untuk mengetahui apakah ada zat-zat lain di dalam organnya. Ada luka kekerasan nggak dok untuk? Yang tadi saya sampaikan luka bakar di sekujur tubuhnya, ada di lengan, ada di kaki, di paha kanan, kemudian paha kiri, luka bakar. Kami tadi diperiksa adalah dari jantung dan paru. Paru-paru juga tadi ada yang diperiksa karena paru-paru juga agak sedikit membengkak ya. Belum tahu apakah memang itu karena pada korban memang punya penyakit sebelumnya atau tidak.
Demikian. Kalau kekerasan tumpul yang ditemukan tidak ada Pak sama sekali. Kekerasan tumpul tidak ada. Jadi ada luka di yang tadi saya sampaikan di area bibir bagian atas dan dekat hidung. Tapi itu luka yang sudah lama, tidak bisa dipastikan apakah sebelumnya tumpul dan tidak sembuh sehingga menjadi luka. Ayah tas yang bunda. Oh, masa pas ya jeng bunda. Jadi marah kak, adek. Kematian tak wajar seorang bocah berusia 12 tahun berinisial NS menggegerkan warga Desa Bojongsari, Campang Kulon, Sukabumi, Jawa Barat. Kondisi NS sangat mengenaskan saat dilarikan ke instalasi gawat darurat rumah sakit setempat. Korban dilaporkan mengalami penderitaan tidak hanya pada bagian fisik luar, namun juga pada organ dalam tubuhnya. Beberapa waktu setelah mendapat penanganan medis, NS akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada Kamis 20 Februari. Sebelum meninggal dunia, korban sempat menyampaikan pengakuan mengejutkan kepada ayahnya. NS mengaku dirinya disuruh meminum air panas oleh ibu tirinya sendiri. Di tengah dugaan penganiayaan yang viral di media sosial, sejumlah fakta janggal pun mencuat dan kini tengah didalami tim forensik serta kepolisian. Ayah korban yakni Anwar Satibi mengaku meninggalkan anaknya dalam kondisi sehat saat bekerja. Namun 2 hari kemudian sang istri menghubunginya dan mengabarkan bahwa NS mengalami demam tinggi hingga berbicara tidak jelas. Saat tiba di rumah, Anwar mendapati kondisi kulit anaknya sudah melepuh yang menurut keterangan istrinya disebabkan oleh panas demam. Penjelasan tersebut dinilai tidak lazim secara medis untuk menjelaskan luka melepuh seperti luka bakar. Tak lama setelah menyampaikan pengakuan bahwa dirinya disuruh minum air panas, kondisi NS terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia di ruangan perawatan intensif. Ayah tas yang bunda. Oh, masa pas ya jeng bunda. Jadi marah kak, adek. Marah-marah. Jadi marah-marah ke adeknya. Mas Adi, Mas Mas saya kan bunda. Ayah bunda. Ayah ke mana yang ayah ke luar. Ayah ke luar. Itu di pokoknya siang malam. Hah? Jangan dicabut ininya deh. Jangan dicabut. Biar aja tuh. Biarin Nanti aja. Simpan sakit lagi tangannya deh. Nanti nyeri. Nanti Bapak obatin ya. Nanti Bapak obatin ya. Ini sakit ini. Ini sakit. Oh, ini tuh. Tuh, wah ini tuh. Jangan dicabut, simpan tangannya sih. Jadi siang malam dipukulnya. Ayah. Ya udah, kan kita sadar dulu. Jangan ini dulu, jangan dicabut. Jangan dicabut. Tangan ini lurusin dulu, lurusin. Nah, dah, lurusin ya. Biar cepat sembuh, biar aja. Hah? Ini sakit. Ini jangan cabut, jangan cabut. Ini kan ada obat. Jangan cabut. Biar nggak sakit. Biar nggak sakit. Biar Hah? jangan dicabut, pegangnya ke situ. Jangan dulu ya. Jangan ya, sakit ya. Doanya buat semuanya. Anaknya Awang ini lagi kritis ya. Doain aja. Ini dari Polsek ini.
Saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Tangis ayah kandung korban yakni Anwar Satibi pecah saat mengetahui anak pertamanya meninggal dunia dengan kondisi luka bakar hampir di sekujur tubuhnya. Bocah berinisial NS 12 tahun itu sebelumnya sempat menjalani perawatan intensif selama 8 jam sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Kepergian korban meninggalkan duka mendalam sekaligus tanda tanya besar bagi keluarga. Anwar mengungkapkan kecurigaannya terhadap dugaan kekerasan yang dialami anaknya sebelum meninggal dunia. Menurut Anwar, peristiwa kekerasan dalam rumah tangga pernah terjadi pada tahun 2025, diduga dilakukan oleh ibu tiri korban. Bahkan Anwar sempat melaporkan ibu tiri korban ke unit PPA Polres Sukabumi lantaran memukuli NS dengan benda tumpul. Namun laporan tersebut berakhir damai setelah pelaku bersujud dan berjanji meminta kesempatan untuk berubah. Meski demikian, Anwar mengaku laporan yang pernah dibuatnya di kepolisian belum dicabut secara resmi. Menurut Anwar, luka menyerupai luka bakar yang terdapat di hampir seluruh tubuh anaknya memunculkan dugaan kuat adanya kekerasan kembali. Ia menilai kondisi luka tersebut tidak wajar dan perlu penjelasan medis yang lebih jelas. Maka dari itu, Anwar mendorong dilakukannya autopsi untuk memastikan penyebab pasti kematian anaknya. Ia menegaskan tidak ingin menuduh tanpa bukti, namun berharap proses hukum berjalan transparan demi mengungkap kebenaran di balik kematian putranya. Almarhum sempat curhatnya Pak, tentang keluhan-keluhan. Ya, cuman ini gini lah, jadi panjang cerita. Dia itu punya anak angkat, anak angkat 2, ya, yang satu istri, yang satu laki-laki. Tapi anak angkat ya, bukan anak dia. Nah, memang kalau berantem anak saya dengan anak itu, anak dia itu kelas 2 SMA ya, waktu itu. Sekarang berarti kelas 3. Anak saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Jadi ini sudah pernah terjadi, cuman dimediasi sama Pak Haji Iseng. Dia sujud ke saya, jangan lapor, mama mau tobat, kan gitu, mau tobat, arek bager lah. Gitu. Akhirnya terjadi perdamaian. Sebetulnya laporan yang di Polres pun belum saya cabut yang tahun lalu. Itu benar-benar, itu saksinya kan tricky lah. Kita buka baju anak saya sampai nangis itu. Akhirnya mungkin ini ujian buat saya dan kedepannya akan lebih baik. Kalau yang sebelumnya penganiayaannya berupa apa sih? Dipukulin. Itu mah dipukulin pakai benda lah gitu. Nah, keinginan yang iya kan sekarang almarhum itu pondok pesantren ya sampai sekolah, itu keinginan orang tua atau memang keinginan? Balik Pak. Seorang bocah laki-laki berinisial NS 12 tahun dilaporkan tewas diduga dianiaya ibu tirinya di kawasan Bojong Sari, Sukabumi, Jawa Barat. Korban meninggal dunia dengan kondisi tubuh penuh luka bakar setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat pada Jumat 20 Februari. Kematian korban menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan warga sekitar. NS diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh ibu tirinya sendiri, sehingga kasus ini memicu perhatian luas masyarakat setempat. Insiden tragis tersebut viral di media sosial setelah sejumlah unggahan menyebutkan adanya dugaan kekerasan terhadap korban. Warganet ramai-ramai mengecam kejadian tersebut dan mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara tersebut. Informasi yang dihimpun menyebutkan korban sempat mengalami luka bakar
di beberapa bagian tubuhnya sebelum akhirnya meninggal dunia. Adapun hasil otopsi menemukan adanya luka bakar di sejumlah anggota gerak seperti lengan, kaki kanan dan kiri, serta di bagian punggung. Selain itu ditemukan pula luka bakar di area bibir dan hidung korban. Kabar ini disampaikan langsung oleh Kepala Instalasi Forensik Rumah Sakit Bayangkara Sukabumi, yakni Kombes Dr. Carles Yagya. Meski demikian, tim forensik belum dapat memastikan penyebab pasti kematian korban dan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium lanjutan. Adapun proses autopsi yang berlangsung sekira 2,5 hingga 3 jam juga melibatkan pemeriksaan organ vital seperti jantung dan paru-paru. Dari hasil pemeriksaan sementara, paru-paru korban ditemukan sedikit membengkak, namun belum diketahui apakah berkaitan dengan penyakit bawaan atau faktor lain. Hingga kini penyebab kematian korban masih menunggu kepastian dari hasil uji laboratorium. Ya, izin Bang, dari hasil yang sudah didapat dari kepolisian seperti apa? Ya, terima kasih. Kami dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Stupa Demdiklat Sukabumi. Dari hasil pemeriksaan otopsi, kami menerima jenazah dari Polres Kabupaten Sukabumi pada hari Kamis malam. Kami menerima laporan. Hari Jumat dini hari kami menerima jenazah. Pada hari ini pukul 09.00 dokter forensik melakukan otopsi pada jenazah. Dari hasil ditemukan anak-anak usia 12 tahun dengan luka bakar di anggota gerak, di lengan, di kaki kanan dan kiri. Kemudian ada beberapa luka juga di punggung dan luka bakar juga ada di area bibir dan hidung yang diduga karena luka bakar. Namun dokter forensik belum bisa menyimpulkan apakah ini dari sebuah penganiayaan atau bukan. Penyebab kematian masih belum bisa disimpulkan karena dari luka tersebut seharusnya tidak menyebabkan kematian. Sudah dilakukan pemeriksaan dalam, pembukaan organ-organ, diotopsi, dan kita melakukan pemeriksaan laboratorium dan mengirimkan hasil ke Jakarta. Kami sedang menunggu hasil untuk mengetahui apakah ada zat-zat lain di dalam organnya. Ada luka kekerasan nggak dok untuk? Yang tadi saya sampaikan luka bakar di sekujur tubuhnya, ada di lengan, ada di kaki, di paha kanan, kemudian paha kiri, luka bakar. Kami tadi diperiksa adalah dari jantung dan paru. Paru-paru juga tadi ada yang diperiksa karena paru-paru juga agak sedikit membengkak ya. Belum tahu apakah memang itu karena pada korban memang punya penyakit sebelumnya atau tidak. Demikian. Kalau kekerasan tumpul yang ditemukan tidak ada Pak sama sekali? Kekerasan tumpul tidak ada. Jadi ada luka di yang tadi saya sampaikan di area bibir bagian atas dan dekat hidung. Tapi itu luka yang sudah lama, tidak bisa dipastikan apakah sebelumnya tumpul dan tidak sembuh sehingga menjadi luka. Ayah pas aja bunda. Oh, pas ya jeung bunda. Jadi marah kak? Adek?
Kematian tak wajar seorang bocah berusia 12 tahun berinisial NS menggegerkan warga Desa Bojong Sari, Campang Kulon, Sukabumi, Jawa Barat. Kondisi NS sangat mengenaskan saat dilarikan ke instalasi gawat darurat rumah sakit setempat. Korban dilaporkan mengalami penderitaan tidak hanya pada bagian fisik luar, namun juga pada organ dalam tubuhnya. Beberapa waktu setelah mendapat penanganan medis, NS akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada Kamis 20 Februari. Sebelum meninggal dunia, korban sempat menyampaikan pengakuan mengejutkan kepada ayahnya. NS mengaku dirinya disuruh meminum air panas oleh ibu tirinya sendiri. Di tengah dugaan penganiayaan yang viral di media sosial, sejumlah fakta janggal pun mencuat dan kini tengah didalami tim forensik serta kepolisian. Ayah korban yakni Anwar Satibi mengaku meninggalkan anaknya dalam kondisi sehat saat bekerja. Namun 2 hari kemudian sang istri menghubunginya dan mengabarkan bahwa NS mengalami demam tinggi hingga berbicara tidak jelas. Saat tiba di rumah, Anwar mendapati kondisi kulit anaknya sudah melepuh yang menurut keterangan istrinya disebabkan oleh panas demam. Penjelasan tersebut dinilai tidak lazim secara medis untuk menjelaskan luka melepuh seperti luka bakar. Tak lama setelah menyampaikan pengakuan bahwa dirinya disuruh minum air panas, kondisi NS terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia di ruangan perawatan intensif. Ayah pas aja bunda. Oh, pas ya jeng bunda. Jadi marah kak, adek. Marah-marah. Jadi marah kak adeknya. Mas Ali, Mas Mas saya kan muna. Kaya pinamaham. Ayah kerja mana udah? Ayah kerja keluar. Ayah kerja keluar. Itu pokoknya siang malam. Hah? Jangan dicabut ininya deh. Jangan dicabut. Jangan. Biar aja tuh. Biarin aja. Simpan Sakit lagi tangannya deh. Nanti nyeri. Nanti Bapak obatin ya. Nanti Bapak obatin ya. Ini sakit ini. Ini sakit. Oh, ini tuh. Tuh, wah, ini tuh. Jangan dicabut, simpan tangannya sih. Jadi siang malam dipukulnya. Ayah. Ya udah, kan kita sadar bener. Jangan ini dulu, jangan dicabut. Jangan dicabut. Tangan ini terusin dulu, terusin. Nah, dah, terusin ya. Biar cepat sembuh. Jangan aja. Hah? Ini sakit. Ini jangan dicabut, jangan dicabut. Ini kan ada obat. Jangan dicabut. Biar nggak sakit. Biar nggak sakit. Biar Hah? jangan dicabut, pegangnya ke situ. Ini dulu ya. Janda, sakit ya. Doanya buat semuanya. Anaknya Awang nih lagi kritis ya. Doain aja ya. Dari Polsek ini. Saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Tangis ayah kandung korban yakni Anwar Satibi pecah saat mengetahui anak pertamanya meninggal dunia dengan kondisi luka bakar hampir di sekujur tubuhnya. Bocah berinisial NS 12 tahun itu sebelumnya sempat menjalani perawatan intensif selama 8 jam sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Kepergian korban meninggalkan duka mendalam
sekaligus tanda tanya besar bagi keluarga. Anwar mengungkapkan kecurigaannya terhadap dugaan kekerasan yang dialami anaknya sebelum meninggal dunia. Menurut Anwar, peristiwa kekerasan dalam rumah tangga pernah terjadi pada tahun 2025, diduga dilakukan oleh ibu tiri korban. Bahkan Anwar sempat melaporkan ibu tiri korban ke unit PPA Polres Sukabumi lantaran memukuli NS dengan benda tumpul. Namun laporan tersebut berakhir damai setelah pelaku bersujud dan berjanji meminta kesempatan untuk berubah. Meski demikian, Anwar mengaku laporan yang pernah dibuatnya di kepolisian belum dicabut secara resmi. Menurut Anwar, luka menyerupai luka bakar yang terdapat di hampir seluruh tubuh anaknya memunculkan dugaan kuat adanya kekerasan kembali. Ia menilai kondisi luka tersebut tidak wajar dan perlu penjelasan medis yang lebih jelas. Maka dari itu, Anwar mendorong dilakukannya autopsi untuk memastikan penyebab pasti kematian anaknya. Ia menegaskan tidak ingin menuduh tanpa bukti, namun berharap proses hukum berjalan transparan demi mengungkap kebenaran di balik kematian putranya. Almarhum sempat curhatnya Pak tentang keluhan-keluhan. Ya, cuman ini gini lah, jadi panjang cerita. Dia itu punya anak angkat, anak angkat dua, ya, yang satu istri, yang satu laki-laki. Tapi anak angkat ya, bukan anak dia. Nah, memang kalau berantem anak saya dengan anak itu, anak dia itu kelas 2 SMA ya, waktu itu. Sekarang berarti kelas 3. Anak saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Jadi ini sudah pernah terjadi, cuman dimediasi sama Pak Haji Ise. Dia sujud ke saya, jangan lapor, mama mau tobat, kan gitu, mau tobat, arek bager lah. Gitu. Akhirnya terjadi perdamaian. Sebetulnya laporan yang di Polres pun belum saya cabut yang tahun lalu. Itu benar-benar itu saksinya kan tricky lah. Kita buka baju anak saya sampai nangis itu. Akhirnya mungkin ini ujian buat saya dan kedepannya akan lebih baik. Kalau yang sebelumnya penganiayaannya berupa apa sih? Dipukulin. Itu mah dipukulin pakai benda lah gitu. Nah, keinginan iya kan sekarang almarhum itu pondok pesantren ya sampai sekolah, itu keinginan orang tua atau memang keinginan? Balik Pak. Seorang bocah laki-laki berinisial NS 12 tahun dilaporkan tewas diduga dianiaya ibu tirinya di kawasan Bojong Sari, Sukabumi, Jawa Barat. Korban meninggal dunia dengan kondisi tubuh penuh luka bakar setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat pada Jumat 20 Februari. Kematian korban menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan warga sekitar. NS diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh ibu tirinya sendiri, sehingga kasus ini memicu perhatian luas masyarakat setempat. Insiden tragis tersebut viral di media sosial setelah sejumlah unggahan menyebutkan adanya dugaan kekerasan terhadap korban. Warganet ramai-ramai mengecam kejadian tersebut dan mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara tersebut. Informasi yang dihimpun menyebutkan korban sempat mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuhnya sebelum akhirnya meninggal dunia. Adapun hasil otopsi menemukan adanya luka bakar di sejumlah anggota gerak seperti lengan, kaki kanan dan kiri, serta di bagian punggung. Selain itu ditemukan pula luka bakar di area bibir dan hidung korban. Kabar ini disampaikan langsung oleh Kepala Instalasi Forensik Rumah Sakit Bayangkara Sukabumi, yakni Kombes Dr. Carles Yagya. Meski demikian, tim forensik belum dapat memastikan penyebab pasti kematian korban dan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium lanjutan.
Adapun proses autopsi yang berlangsung sekira 2,5 hingga 3 jam juga melibatkan pemeriksaan organ vital seperti jantung dan paru-paru. Dari hasil pemeriksaan sementara, paru-paru korban ditemukan sedikit membengkak, namun belum diketahui apakah berkaitan dengan penyakit bawaan atau faktor lain. Hingga kini penyebab kematian korban masih menunggu kepastian dari hasil uji laboratorium. Ya, izin Bang, dari hasil yang sudah didapat dari kepolisian seperti apa? Ya, terima kasih. Kami dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Stupa Pemdiklat Sukabumi. Dari hasil pemeriksaan otopsi, kami menerima jenazah dari Polres Kabupaten Sukabumi pada hari Kamis malam. Kami menerima laporan. Hari Jumat dini hari kami menerima jenazah. Pada hari ini pukul 09.00 dokter forensik melakukan otopsi pada jenazah. Dari hasil ditemukan anak-anak usia 12 tahun dengan luka bakar di anggota gerak, di lengan, di kaki kanan dan kiri. Kemudian ada beberapa luka juga di punggung dan luka bakar juga ada di area bibir dan hidung yang diduga karena luka bakar. Namun dokter forensik belum bisa menyimpulkan apakah ini dari sebuah penganiayaan atau bukan. Penyebab kematian masih belum bisa disimpulkan karena dari luka tersebut seharusnya tidak menyebabkan kematian. Sudah dilakukan pemeriksaan dalam, pembukaan organ-organ, diotopsi, dan kita melakukan pemeriksaan laboratorium dan mengirimkan hasil ke Jakarta. Kami sedang menunggu hasil untuk mengetahui apakah ada zat-zat lain di dalam organnya. Ada luka kekerasan nggak dok untuk? Yang tadi saya sampaikan luka bakar di sekujur tubuhnya, ada di lengan, ada di kaki, di paha kanan, kemudian paha kiri, luka bakar. Kami tadi diperiksa adalah dari jantung dan paru. Paru-paru juga tadi ada yang diperiksa karena paru-paru juga agak sedikit membengkak ya. Belum tahu apakah memang itu karena pada korban memang punya penyakit sebelumnya atau tidak. Demikian. Kalau kekerasan tumpul yang ditemukan tidak ada Pak? Kekerasan tumpul tidak ada. Jadi ada luka di yang tadi saya sampaikan di area bibir bagian atas dan dekat hidung, tapi itu luka yang sudah lama, tidak bisa dipastikan apakah sebelumnya tumpul dan tidak sembuh sehingga menjadi luka. Ayah pas saja bunda. Oh, pas ya jam bunda. Jadi marah kak? Adek? Kematian tak wajar seorang bocah berusia 12 tahun berinisial NS menggegerkan warga Desa Bojong Sari, Jampang Kulon, Sukabumi, Jawa Barat. Kondisi NS sangat mengenaskan saat dilarikan ke instalasi gawat darurat rumah sakit setempat. Korban dilaporkan mengalami penderitaan tidak hanya pada bagian fisik luar, namun juga pada organ dalam tubuhnya. Beberapa waktu setelah mendapat penanganan medis, NS akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada Kamis 20 Februari.
Sebelumnya, sebelum meninggal dunia, korban sempat menyampaikan pengakuan mengejutkan kepada ayahnya. NS mengaku dirinya disuruh meminum air panas oleh ibu tirinya sendiri. Di tengah dugaan penganiayaan yang viral di media sosial, sejumlah fakta janggal pun mencuat dan kini tengah didalami tim forensik serta kepolisian. Ayah korban yakni Anwar Satibi mengaku meninggalkan anaknya dalam kondisi sehat saat bekerja. Namun 2 hari kemudian sang istri menghubunginya dan mengabarkan bahwa NS mengalami demam tinggi hingga berbicara tidak jelas. Saat tiba di rumah, Anwar mendapati kondisi kulit anaknya sudah melepuh yang menurut keterangan istrinya disebabkan oleh panas demam. Penjelasan tersebut dinilai tidak lazim secara medis untuk menjelaskan luka melepuh seperti luka bakar. Tak lama setelah menyampaikan pengakuan bahwa dirinya disuruh minum air panas, kondisi NS terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia di ruangan perawatan intensif. Ayah pas aja bunda. Oh, pas ya jam bunda. Jadi marah kak? Adek? Marah-marah? Jadi marah-marah ke adeknya? Mas Adi, Mas iya, Mas saya kan bunda. Saya bunda, Muhammad. Ayah kerekam mana yang ayah keluar? Ayah keluar. Itu pokoknya siang malam? Hah? Jangan dicabut ininya deh. Jangan dicabut. Jangan dicabut. Biar aja tuh. Biarin Nanti aja. Simpan sakit lagi tangannya deh. Nanti nyeri. Nanti Bapak obatin ya. Nanti Bapak obatin ya. Ini sakit ini. Ini sakit. Oh, ini tuh. Tuh, wah ini tuh. Jangan dicabut, simpan tangannya sih. Jadi siang malam dipukulnya. Ayah. Ya udah, kan jam sadar bener. Biar ini dulu, jangan dicabut. Jangan dicabut. Tangan dikit urusin dulu, terusin. Dah, terusin ya. Biar cepat sembuh. Biar aja. Hah? Ini sakit. Ini jangan cabut, jangan cabut. Ini kan nanti obat. Jangan cabut. Biar nggak sakit. Biar nggak sakit. Biar Hah? jangan dicabut, pegangnya ke situ. Ini dulu ya. Dan ya, sakit ya. Kita doanya buat semuanya. Anaknya Awang nih lagi kritis ya. Doain aja. Ini dari Polsek nih. Saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Tangis ayah kandung korban yakni Anwar Satibi pecah saat mengetahui anak pertamanya meninggal dunia dengan kondisi luka bakar hampir di sekujur tubuhnya. Bocah berinisial NS 12 tahun itu sebelumnya sempat menjalani perawatan intensif selama 8 jam sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Kepergian korban meninggalkan duka mendalam sekaligus tanda tanya besar bagi keluarga. Anwar mengungkapkan kecurigaannya terhadap dugaan kekerasan yang dialami anaknya sebelum meninggal dunia. Menurut Anwar, peristiwa kekerasan dalam rumah tangga pernah terjadi pada tahun 2025 diduga dilakukan oleh ibu tiri korban. Bahkan Anwar sempat melaporkan ibu tiri korban ke unit PPA Polres Sukabumi lantaran memukuli NS dengan benda tumpul.
Namun laporan tersebut berakhir damai setelah pelaku bersujud dan berjanji meminta kesempatan untuk berubah. Meski demikian, Anwar mengaku laporan yang